Halo, kita lanjut guys. Di Gunung Agung Rubah, jauh di dalam gua sekte Raja Hantu, kolam darah. Gua besar itu masih diselimuti bau darah yang pekat, udara yang naik bahkan telah mewarnai dinding batu menjadi merah darah. Di kolam darah yang terus menggelegak itu, keempat binatang spiritual kuno terlihat kelelahan, tenggelam dalam kolam darah. Sinar cahaya merah gelap yang bersinar turun dari kuali misterius yang melayang di udara, tampak jauh lebih redup dari sebelumnya. Namun sebaliknya, kuali itu dipenuhi dengan cahaya ilahi, bahkan tulisan pada badan kuali itu bersinar, dan gambar iblis aneh yang terukir di tengahnya, telah sepenuhnya menjadi merah, energi yang tidak biasa melayang di atasnya. Gua besar tempat kolam darah itu berada, jelas tidak ada suara lain selain suara gelembung yang keluar dari kolam darah itu. Tetapi karena berada di dalam gua, kita akan merasakan ada pusaran di sampingnya, suatu kekuatan tak terlihat namun sangat besar yang terbangun dari dunia tak kasat mata, sedikit demi sedikit membesar dan kuat, mengintip dunia ini. Tidak ada angin namun pakaian berkibar, Tuan Hantu berpakaian hitam saat ini jelas merasakan kekuatan dingin yang berbau darah yang melayang di sekelilingnya. Matanya yang memperlihatkan selain api aneh, tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Tatapannya menjauh dari kuali di udara dan perlahan-lahan menyapu gua. Ini jelas merupakan sumber bau darah misterius yang merasuki sekte Raja Hantu. Karena kekuatan yang kuat itu terus membengkak, bahkan berbagai terowongan di gua itu terluka, dinding batu di sini secara alami akan semakin tertekan. Retakan yang sangat besar dan mencolok, dari atas tembok membelah ke bawah, dari atas ke bawah retak dalam, celah yang paling besar bahkan mencapai 1 zang lebarnya, yang paling kecil juga 3 ci ke atas. Tembok yang kuat dan tebal di sini tampak seperti kertas tipis, dirobek dengan sengaja, seolah-olah ada dewa kuno dengan kekuatan dahsyat yang menghancurkan, membelah gunung dan membelah lautan. Hari ini adalah kesempatan langka bahwa Raja Hantu tidak mengunjungi kolam darah, tetapi Tuan Hantu tahu alasannya. Dia pergi menemui rubah surgawi ekor 9 berusia 1000 tahun yang datang secara tak terduga beberapa hari yang lalu, menduga bahwa dengan kultivasinya, dia tidak akan mendeteksi kejadian aneh di sekte tersebut. Namun, saat Tuan Hantu memikirkan hal ini, di balik kerudung hitamnya hanya ada seringai, dia sama sekali tidak khawatir. Saat berikutnya, tatapannya sekali lagi kembali ke kuali. Cahaya merah berkelap-kelip, seakan-akan memiliki frekuensi, seperti nafas yang aneh. Mata merah wajah iblis itu berbinar, seakan-akan sedang menatap Tuan Hantu. Asura, Tuan Hantu memanggil dengan lembut, berlutut perlahan, membuka kedua telapak tangannya dan bersujud di tanah. Cahaya yang melayang di udara tampak semakin kuat. Dan pada saat itu, di mana semuanya tampak hening, tiba-tiba sebuah gerakan dari cahaya merah kuali itu, tampaknya terstimulasi dan kemudian tanpa menunggu Tuan Hantu bereaksi, sebuah guncangan tiba-tiba terdengar di samping telinganya, gelombang tak terlihat seperti gelombang pasang yang marah menerjang. Dengan tingkat kultivasinya, ia masih dapat merasakan sakit yang samar-samar dan kekuatan pusaran misterius itu tiba-tiba mengeras. Suara siulan aneh berangsur-angsur terdengar, tampaknya seperti lolongan marah. Kejadian aneh ini, bahkan Tuan Hantu pun tidak menduganya. Tidak dapat memahami alasannya, dia melonjak berdiri, menatap tajam ke arah kuali di udara dan mengamati dengan saksama. Matanya tiba-tiba terfokus, wajah iblis yang telah sepenuhnya berubah menjadi merah. Di dahinya terlihat sebuah titik cahaya putih dan lemah. Titik cahaya putih ini sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan energi darah yang mengelilingi ruangan itu. Perbedaannya terlalu besar, tetapi untuk beberapa alasan, bukan hanya kekuatan misterius kuali itu yang tidak dapat menghilangkannya. Bahkan di bawah cahaya darah yang menderu dengan kekuatan mengerikan yang menyelimuti ruangan itu, titik cahaya putih yang lemah itu masih berkelap-kelip, tidak sedikit pun melemah. Tuan Hantu terkejut, wajahnya pucat, lalu berteriak, "Kunci Qian Kun, bagaimana bisa?" Dan seolah-olah keterkejutannya terlalu besar, Tuan Hantu yang selalu tampak dingin dan tenang sebenarnya tertegun dan bukan dirinya sendiri. Dia mondar-mandir dengan cemas di panggung di bawah kuali dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin, bagaimana larangan kuno itu bisa muncul di kuali? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tiba-tiba tubuhnya membeku, hampir pada saat yang sama ketika dia merasakannya, cahaya putih misterius itu tiba-tiba menyala, cahaya putih lembut melesat keluar, bagaikan belati tajam,
tampak sangat mencolok di tengah cahaya merah. Dilihat dari jauh, belati putih itu seakan tertusuk tepat di tengah dahi wajah iblis itu, memaku wajah itu erat-erat. Di dalam ruangan, teriakan tajam terdengar, cahaya merah berputar cepat, kekuatan dahsyat memenuhi ruangan, dinding batu mulai bergetar dan batu-batu besar berjatuhan, di kolam darah, banyak pusaran besar juga muncul. Keempat binatang itu mendongak tanpa tenaga, tidak tahu harus berbuat apa. Teriakan tajam menjadi melengking, seperti raungan marah yang menyelimuti Kuali dari segala arah. Kuali di tengah badai, cahaya merah berkedip-kedip hebat di wajahnya, tampak sangat bengkok dan mengerikan. Namun, di tengah kekuatan yang mengerikan dan dahsyat ini, cahaya merah menyala yang bergejolak bagaikan gelombang yang ganas, cahaya putih berdiri tegak dan gagah, kekuatan mengerikan yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap cahaya putih yang menyendiri ini, tidak peduli bagaimana cahaya merah menyerang dari segala arah. Pada akhirnya, di bawah tatapan mata merah membara dari Tuan Hantu, belati cahaya putih itu tetap menusuk wajah iblis itu. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, kekuatan mengerikan itu akhirnya melemah, cahaya merah yang berputar cepat juga berangsur-angsur berhenti, kejadian-kejadian yang tidak biasa di ruangan itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Di mata putus asa Tuan Ghost, wajah iblis merah darah yang hampir selesai. Hanya setengah dari wajahnya yang tersisa ditutupi warna merah dan seluruh cahaya merah gelap Kuali itu jauh lebih redup. Semua karena cahaya putih yang tampak lembut itu. Bagaimana mungkin, suaranya sunyi, Tuan Ghost berdiri tersesat di peron, tampak seperti orang mati, tanpa vitalitas apapun. Kekuatan misterius di dalam Kuali, dia telah menghabiskan energi seumur hidupnya untuk mencari, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah tugasnya yang mempercayakan hidupnya, dan ketika dia berada di pintu menuju kesuksesannya, ini tiba-tiba terjadi. Tidak, semuanya tidak gagal total, tidak perlu panik, Tuan Hantu bagaimanapun juga bukanlah orang biasa, dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, pikirannya mulai merenung dengan cepat. Meskipun kekuatan Kuali itu ditekan oleh kemunculan tiba-tiba larangan kuno ini, tetapi semuanya belum hilang, hanya saja titik vitalnya telah disegel dan selama mereka dapat memecahkan kunci Qian Kun ini, mereka masih dapat meraih keberhasilan. Akan tetapi, meskipun Tuan Hantu sangat berpengetahuan, ia tidak begitu lancang untuk berpikir ia dapat mematahkan mantra kuno tersebut. Legenda mengatakan bahwa kekuatan kuno yang luar biasa ini, digunakan oleh para dewa kuno untuk menyegel para iblis langit dan bumi. Selain beberapa senjata kuno, kekuatan itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh kekuatan manusia. Akan tetapi, senjata kuno itu, apalagi berada di dunia fana, bahkan dia sendiri nyaris tak tahu apapun tentangnya, cendekiawan terpelajar itu pun tak pernah sekalipun mendengar tentangnya. Yang dia tahu hanya ada sebuah legenda kuno, itu saja. Saat ini, kemana dia harus pergi untuk mencari senjata kuno itu? Dengan pikiran demikian, tubuh Tuan Hantu goyah, tiba-tiba berteriak keras, menyemburkan seteguk darah merah menyala berceceran di peron, tampak sangat mencolok. Di dalam ruangan batu yang dingin, Hantu Li dan Raja Hantu saling berpandangan. Raja Hantu tampak serius dan tajam, sedangkan Hantu Li tampak acuh tak acuh. Piring giok yang kamu pegang di tanganmu, apa itu? Mengapa kamu membawanya ke Biao? Raja Hantu bertanya dengan dingin. Ghost Li tidak menjawab, menoleh ke arah Biao, dan setelah beberapa saat berkata, aku ingin menyelamatkannya. Raja Hantu mengerutkan kening, kilatan cahaya melintas di matanya. Dia bergegas mendekat, berkata, ini bisa menyelamatkan Biao. Ghost Li menatap piring reinkarnasi Qian Kun di tangannya, tiba-tiba sambil tertawa getir, berkata, aku tidak tahu. Raja Hantu tercengang dan berkata, apa maksudmu? Ghost Li berkata, aku hanya mendengar seseorang mengatakan harta ini memiliki kemampuan khusus, mungkin bisa menyelamatkan Biao, jadi aku pergi untuk meminjamnya. Bagaimana cara melakukannya? Aku juga tidak yakin. Raja Hantu menatap hidangan itu, matanya terfokus. Jelas dia juga terkejut dengan penampilan benda giok ini. Namun dengan pengetahuannya, dia belum pernah mendengar tentang ini juga. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa nama harta karun ini? Ghost Li berkata, ini adalah piring reinkarnasi Qian Kun, konon katanya bisa mengatur jiwa, menghancurkan reinkarnasi, tapi bagaimana tepatnya?
Petik 2. Gambaran layu Master Pude melintas di benaknya, sambil tertawa getir, berkata, bagaimana tepatnya melakukannya, tidak ada yang tahu. Kilatan amarah terlihat di wajah Raja Hantu, garis-garis merah muncul di matanya, diam-diam mengandung niat membunuh, tetapi saat berikutnya, dia menatap Biao, senyum tipis di wajahnya tercermin di matanya, seolah-olah menyentuh beberapa pikiran, matanya akhirnya berubah lembut. Mungkin, saat ini, hanya Biao yang bisa membuatnya tenang sementara. Harta karun ini bukan barang biasa, Raja Hantu tiba-tiba berbicara. Aku tahu, meskipun aku belum pernah mendengar tentang harta karun ini, tetapi giok ini bukan barang biasa, cahayanya murni dan tidak menyebar. Itu jelas bukan barang biasa, cepat cobalah, mungkin. Mungkin itu memiliki efek khusus, suaranya tiba-tiba berubah dalam 10 tahun ini, baik dia maupun Hantu Li menghadapi banyak rintangan dan kegagalan. Meskipun mereka masih berharap tetapi mereka berdua tahu, itu hanya seutas harapan kecil. Ghost Li mengangguk pelan, meletakkan piring di tangannya dan mendekati Biao, cahaya putih lembut berputar tetapi tidak ada gerakan lain. Ghost Li dengan hati penuh harap, mengirimkan energi tubuhnya ke dalam piring tetapi piring itu seperti laut dalam, energinya masuk dan seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, lenyap, dan piring giok tidak menunjukkan reaksi apapun. Ghost Li juga tidak terkejut, dalam perjalanan kembali, dia telah mencoba berbagai metode pada piring, termasuk mengirimkan energi internalnya tetapi semuanya gagal. Mengingat kembali Master Pude Kuil Tianyin selama beberapa dekade tidak berhasil, berbagai metode yang Ghost Li buat dalam beberapa hari ini, kemungkinan besar Master Pude sudah mencobanya tidak kurang dari 100 kali. Sebenarnya bagaimana mungkin Ghost Li tidak memahami semua ini, tetapi apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerah sedikit pun untuk menyelamatkan Biao. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan berharap surga akan mengasihaninya. Selalu ada keajaiban, tetapi pada akhirnya tetap tidak membuahkan hasil. Hantu Li berdiri dengan lesu, kekecewaan juga terungkap di wajah Raja Hantu, tetapi dia tidak menegur dan juga tidak mengambil piring untuk memeriksanya sendiri. Meskipun hubungan mereka akhir-akhir ini tidak baik, tetapi Raja Hantu tahu apa yang dirasakan Hantu Li terhadap Biao. Selama masih ada secercah harapan, Hantu Li pasti tidak akan meninggalkannya dan tentu saja akan mencoba segala cara. Dia menghela napas panjang, wajahnya tampak sedikit lebih tua, menggelengkan kepalanya pelan dan hendak pergi, tiba-tiba tubuhnya bergetar, seolah-olah dia teringat sesuatu, tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Ghost Li dengan tergesa-gesa, coba gabungkan piring giok itu dengan lonceng hewan. Ghost Li terkejut dan kemudian mengerti, ekspresi tegang melintas di wajahnya, dia mendekati Biao, dengan hati-hati memisahkan tangan Biao, menyentuh kulitnya, meskipun masih halus dan lentur tetapi dingin, dia merasakan sakit di hatinya dan tidak berani berpikir lebih jauh, dengan hati-hati mengeluarkan hewan bel. Lonceng emas itu bergetar pelan, mengeluarkan suara yang jernih dan tajam, cahaya redup melintas, bagaikan mata seorang wanita cantik, tengah memperhatikannya. Ghost Li memegang piring giok di satu tangan, dan lonceng hewan di tangan lainnya, dengan lembut meletakkannya di atas piring. Kubus-kubus kecil di piring itu masih berputar-putar, sungai di antara gunung-gunung, langit bertabur bintang, semuanya samar-samar terlihat di dalamnya. Di bawah tatapan waspada dari Raja Hantu dan Hantu Li, perlahan-lahan, lonceng hewan memasuki ruang di atas piring. Tepat ketika jaraknya tinggal 1 ji, Hantu Li tiba-tiba merasakan sesuatu, mengerutkan kening dan tampak ekspresi terkejut di matanya. Raja Hantu segera menyadarinya, menatapnya dan bertanya, ada apa? Hantu Li tidak bicara, hanya menarik napas dalam-dalam lalu ketika bel berada 1 ji di atas, tiba-tiba melepaskannya. Raja Hantu terkejut, dalam cahaya lembut itu, lonceng hewan tidak terjatuh, seperti ditopang oleh suatu kekuatan tak kasat mata. Lonceng itu melayang lembut dalam cahaya putih, sesaat kemudian, bunyi lonceng yang merdu pun terdengar. Wajah mereka berdua menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Akan tetapi, di saat kritis ini, sebelum ekspresi gembira mereka dapat bertahan lebih lama lagi, seluruh ruangan dingin itu, tidak, melainkan seluruh gunung bergetar hebat, suatu kekuatan besar tak terlihat yang dahsyat dan mengerikan dengan bau darah yang pekat, meletus jauh di bawah mereka, bagaikan binatang buas besar yang sedang kesal, meraung marah dan ingin lepas dari belenggu itu. Ghost Li dan Ghost King saling berpandangan,
Yang berbeda adalah Ghost Lee terkejut sedangkan Ghost King malah marah. Suara gemuruh yang menusuk terdengar dari segala arah. Mereka menoleh untuk melihat ke dinding batu yang sempurna. Akhirnya dalam ledakan kekuatan liar yang tiba-tiba ini, mulai terjadi retakan. Retakan itu tampak meluas dengan cepat. Pada saat yang sama, tanah di bawah mereka bergetar hebat, seperti langit dan bumi runtuh. Kiamat bagi dunia fana. Di luar bilik suara teriakan dan jeritan panik terdengar, diiringi suara gemuruh yang lebih keras lagi. Mereka berdua tidak perlu melihat untuk tahu, keadaan di luar bilik lebih buruk daripada di sini. Tetapi saat ini, mereka berdua tidak punya pikiran untuk khawatir. Ghost Lee menggertakkan giginya, memegang piring, dan menaruhnya di dekat Biao. Pada saat yang sama, lonceng bergetar pelan. Bunyi lonceng yang jelas dan renyah di antara gemuruh di sekitarnya terdengar sangat kontras. Meskipun samar, bagi mereka berdua, suara ini lebih keras daripada longsoran salju. Dalam cahaya putih piringan, lonceng itu melayang, getarannya bertambah dan lonceng itu berdenting cepat dan lambat di beberapa waktu. Samar-samar dengan sedikit rasa sakit, kedua dahi mereka penuh keringat, bahkan mata mereka tidak berani berkedip, menatap tajam ke arah lonceng yang bergetar itu. Tiba-tiba, kekuatan aneh yang dahsyat di sekeliling mereka lenyap. Gemuruh pun berhenti, hanya gaung di kejauhan yang membawa jejak perubahan yang mendadak itu, bagaikan seekor paus menghirup air, kekuatan mengerikan itu segera surut. Dan saat itulah, Tuan Hantu berada di kolam darah, memandang larangan kuno yang memperlihatkan kehebatannya, menyegel titik vital kuali itu. Dan segala sesuatunya pun berubah secara mengejutkan di hadapan Ghost Lee dan Ghost King. Lonceng Hehuan mengalami perubahan aneh saat berada dalam cahaya putih dan tampak berusaha keluar dari kesulitannya, sedangkan piringan itu seperti biasa, tetap sama tetapi tepat ketika kekuatan besar itu surut, piringan reinkarnasi Qian Kun seolah merasakan sesuatu, sebuah kekuatan tak terlihat di dunia tak kasat mata memanggil balik, cahaya lembut itu tiba-tiba meledak. Ghost Lee dan Ghost King sama-sama sangat terkejut, berteriak, "Apa?" Cahaya putih itu langsung menjadi menyilaukan, hampir tidak dapat dilihat secara langsung dan kubus giok yang tak terhitung jumlahnya berputar lebih dari 10 kali lebih cepat, tidak dapat membedakannya lagi, dan karakter setiap kubus juga menyala. Setelah terjadi perubahan aneh pada hidangan itu, lonceng Hehuan yang bergetar dengan cepat menjadi tenang, bahkan bunyi lonceng pun melambat dan segera sunyi. Raja Hantu panik dan berkata dengan marah, "Apa yang terjadi?" Ghost Lee juga sangat cemas, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku juga tidak tahu." Keduanya menyaksikan dengan tak berdaya ketika cahaya piringan itu makin lama makin terang, hingga akhirnya langit bertabur bintang dan sungai yang mengalir melalui pegunungan yang terukir di tepi piringan itu tampak hidup kembali, seakan-akan seluruh piringan itu mendapat kehidupan, bersiul tiada henti, seakan-akan memanggil sesuatu, dan lagi pula seakan-akan menanggapi panggilan. Dan dalam cahaya yang cemerlang itu, lonceng itu seakan-akan menerima pukulan yang berat, bergetar pelan di udara, dan seakan-akan kehilangan penyangganya, jatuh dan tidak ada gerakan lagi. Keduanya menatap piring dan lonceng itu dengan linglung, wajah mereka seperti abu. Gempa bumi telah berhenti beberapa saat dan piringan reinkarnasi Qian Kun juga telah kembali ke wujud biasanya, tak ada lagi lingkaran cahaya yang menyilaukan, tetapi diterangi oleh cahaya putih yang lembut. Lonceng itu tampaknya telah kehilangan vitalitasnya. Tidak peduli seberapa keras Ghost Lee mencoba, ia tidak pernah menunjukkan reaksi apapun. Wajah Raja Hantu sangat muram, tetapi kemarahan awalnya telah menghilang, digantikan oleh ketidakpedulian yang dingin. Dia diam-diam memperhatikan Hantu Lee mencoba dengan harapan 1 dari 1000, berulang kali menyaksikannya gagal. Akhirnya, dia perlahan berdiri, memejamkan mata, berdiri sebentar dan kemudian tanpa sepatah kata pun, diam-diam berbalik dan meninggalkan ruangan. Pintu batu itu tertutup dengan tenang, retakan besar terlihat melintang di pintu yang kokoh dan berat itu, seperti terkoyak, di ruang batu yang tenang. Ghost Lee akhirnya perlahan menghentikan eksperimennya yang gagal, duduk kaku di samping panggung, tak bergerak. Tanpa tahu berapa lama waktu telah berlalu, ia perlahan mengambil bel itu dan dengan lembut meletakkannya kembali ke tangan Biao, dan sekali lagi dengan hati-hati menata tangannya ke tempat semula. Setiap gerakannya sangat halus dan lembut, seolah takut jika ada tekanan lebih lanjut akan melukai wanita yang sedang tidur ini. Ia menatap lekat-lekat wajah Biao, seakan tergila-gila,
Setelah sekian lama, terdengar ia berbicara dengan suara serak, "Maaf Biao, aku gagal menyelamatkanmu lagi." Setelah meninggalkan ruangan es itu, wajah Raja Hantu berubah drastis. Sikap acuh tak acuhnya seketika tergantikan oleh aura yang kejam dan ganas. Energi pembunuh terpancar dari matanya, menimbulkan rasa takut bagi siapa saja yang melihatnya. Ia memandang sekeliling dengan dingin, melihat bekas-bekas luka di dinding terowongan. Jelas itu karena gempa tadi, dinding yang sudah banyak retak tampak semakin rapuh. Banyak retakan baru terlihat dan retakan yang lama semakin membesar. Pemandangan yang mengerikan, hampir terasa seperti gua akan runtuh. Dan jauh di dalam terowongan, banyak murid terlihat berlarian. Teriakan-teriakan menggema, jelas mereka sangat terkejut. Raja Hantu tampak semakin geram, berbalik dan melangkah. Sesaat kemudian sosoknya menghilang di dalam terowongan. Tak lama kemudian ia telah tiba di bilik kolam darah. Di ruangan yang luas itu, bau darah yang pekat seperti biasa menyerang hidung, tetapi cahaya merah yang tadinya menakutkan yang memenuhi ruangan itu anehnya telah melemah. Raja Hantu mengerutkan kening dan kemudian melihat sosok hitam Tuan Hantu berdiri sendirian di peron. Tanpa berpikir panjang, dia berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, "Apa yang terjadi? Saat aku pergi, keadaannya masih baik-baik saja. Kenapa kekuatan kuali itu jadi tidak terkendali?" Tubuh Tuan Hantu bergerak sedikit, tetapi dia tidak menoleh atau berbicara. Raja Hantu bahkan lebih marah. Aura pembunuh terpancar dari wajahnya. Dia berkata, "Aku katakan padamu, kemungkinan besar tadi karena kekuatan suci ini kehilangan kendali. Mungkin saja itu telah mengganggu pengobatan untuk menyelamatkan Yaoerku. Kamu sudah ada di sini sejak lama. Jika kamu tidak memberiku alasan, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Pada bagian terakhir, nada bicara Raja Hantu sudah kasar. Tuan Hantu tidak perlu menoleh untuk merasakan niat membunuh seperti pisau tajam di punggungnya. Tetapi dia tidak panik sama sekali. Sebaliknya dengan suara lelah, dia menunjuk dengan ringan ke kuali di udara, berkata dengan lemah, "Ketua Sekte, lihatlah kuali itu dulu." Raja Hantu mendongak namun tidak menyadari apapun. Kuali itu masih melayang di udara, sekelilingnya juga masih diselimuti warna merah. Ia langsung berkata, "Apa yang kau ingin aku lihat? Bukankah seperti biasa?" Suaranya tiba-tiba terhenti di tengah jalan. Ia tidak melanjutkan perkataannya dan matanya tertuju pada kuali itu. Di dalam selimut cahaya darah, wajah iblis kuali itu, bagian tengah dahinya yang tidak diketahui sejak kapan, memiliki cahaya putih yang aneh, seperti belati ringan, yang tertusuk ke dahinya, dan wajah iblis yang sebelumnya sudah sepenuhnya merah, kemerahan di sekitar cahaya telah surut. Area di atas mata kembali menjadi kuali primitif berwarna biru tua. Wajah Raja Hantu menjadi pucat, dia berbalik dan bertanya kepada Tuan Hantu, "Apa yang terjadi?" Tuan Hantu menghela napas, berkata pelan, "Awalnya semuanya baik-baik saja. Kuali formasi darah 4 dewa hampir berhasil diselesaikan. Siapa yang tahu hari ini ketika formasi telah mencapai fase di mana energi darah selesai dan berkumpulnya Asura, tiba-tiba larangan ini muncul di dalam kuali, menyegel titik vital kuali kuno, di tengah-tengah antara hidup dan mati, memaksa energi darah yang telah bergabung dan terkumpul di tubuhnya untuk tersebar. Kekuatan ilahi Asura formasi darah membalas, bahkan aku berjuang untuk mengendalikannya juga tetapi pada akhirnya, kami tidak dapat melakukan apapun terhadap larangan ilahi dan sebaliknya kekuatan Asura, tanpa saluran untuk kekuatannya, hancur di mana-mana, semuanya menjadi tidak terkendali." Raja Hantu menghirup udara dingin, berbalik dan menatap cahaya yang tampak sangat lemah itu. Setelah beberapa saat, berkata pelan, "Larangan apa ini? Mengapa ia memiliki kekuatan yang begitu kuat dan benar-benar dapat menyegel kekuatan suci yang dapat menghancurkan langit dan bumi?" Tuan Hantu ragu-ragu dan berkata, "Saya juga tidak begitu yakin. Tetapi kemungkinan besar itu adalah larangan dewa kuno yang legendaris, Kunci Qian Kun." "Kunci Qian Kun?" Raja Hantu mengerutkan kening dan mengulangi, "Mengapa tidak pernah terdengar?" Tuan Gos menggelengkan kepalanya dan berkata, "Larangan ilahi ini tidak pernah muncul di dunia fana. Sejak zaman dahulu hanya disebutkan samar-samar dalam naskah-naskah sisa, tidak ada yang benar-benar percaya bahwa itu benar-benar ada." Tuan Gos berhenti sejenak dan menatap Raja Hantu. Melihatnya menatap lekat-lekat cahaya redup itu dan ekspresinya sangat jelek. Tuan Hantu menghela napas dalam hatinya, lalu melanjutkan lagi,
Konon katanya larangan suci ini khusus digunakan oleh para dewa kuno untuk menyegel iblis, kecuali manusia bisa menemukan senjata kuno lainnya, maka masih ada harapan. Tubuh Raja Hantu bergetar, berbalik dan bertanya, senjata kuno apa? Tuan Hantu dengan tawa getir berkata, ini pun aku sendiri tidak tahu. Raja Hantu berkata dengan marah, jadi, apa yang telah kita lakukan sejauh ini untuk formasi ini semuanya sia-sia. Tuan Hantu terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, dari apa yang kulihat. Energi spiritual formasi darah 4 dewa belum sepenuhnya menghilang. Energi darah masih melimpah, bahkan energi asura masih ada di dalam kuali, tetapi itu hanya sementara, vitalitas formasi masih ada dan kita hanya setengah langkah lagi dari keberhasilan. Masalahnya adalah bahwa kunci Qian Kun muncul tiba-tiba hari ini dan menyegel saluran tubuh kuali, memutuskan hubungannya dengan energi spiritual, energi darah tidak dapat memasuki kuali dan kekuatan asura tidak dapat menerobos, yang mengakibatkan kesulitan ini. Ekspresi wajah Raja Hantu berubah dengan cepat, emosi yang berbeda silih berganti tetapi energi yang kejam dan ganas yang hendak meledak, tampaknya mengambil bentuk, gelombang demi gelombang diarahkan pada Tuan Hantu. Kerudung hitam Tuan Hantu bergoyang tak tertiup angin tetapi tubuhnya masih berdiri di sana, diam-diam menatap Raja Hantu. Setelah sekian lama, Raja Hantu tiba-tiba menghela napas panjang, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang, bahkan nadanya pun tenang, dengan dingin berkata, jadi menurutmu apa yang harus dilakukan sekarang? Tuan Hantu menghela nafas dalam-dalam dan berkata, yang terpenting sekarang tentu saja kunci Qian Kun ini. Selama bisa dilepaskan, kesuksesan akan diraih dalam sekejap. Raja Hantu berkata, apa yang ingin kau lakukan? Tuan Ghost ragu-ragu dan berkata, jika benar-benar ada senjata kuno yang legendaris itu, maka itu tentu saja yang terbaik, tetapi sepertinya kemungkinannya tidak besar. Tetapi saya melihat bahwa Qian Kun Lok ini meskipun menakjubkan, tetapi jauh dari apa yang dikatakan legenda kuno, kuali naga tersembunyi adalah benda yang sangat kuno, kemungkinan besar berusia setidaknya 10.000 tahun, Qian Kun Lok adalah kekuatan kuno, kekuatan yang tak tertandingi. Tetapi waktu terus berjalan selama ratusan ribu tahun ini, tidak peduli seberapa kuatnya, selama kita menyelidikinya dengan saksama, kita mungkin dapat memecahkannya. Raja Hantu terdiam lalu mengangguk, raut wajahnya pun menjadi tenang lalu setelah beberapa saat merenung, dia seperti teringat sesuatu. Raut wajahnya berubah muram, menghela napas panjang, berkata, jangan bilang ini semua takdir. Tuan Ghost terkejut, tidak mengerti dan bertanya, apa? Raja Hantu tertawa getir, aura kejam menghilang dari wajahnya, ketidakberdayaan dan kepahitan malah ditunjukkan, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, tidak akan merepotkanmu lagi. Setelah berbicara, tanpa menunggu jawabannya, Raja Hantu berbalik dan meninggalkan genangan darah. Tuan Hantu menatapnya dari belakang, melihat sosoknya yang besar entah mengapa tampak agak lelah dan sedikit gemetar, seolah-olah di bahu dan hatinya, selalu ada beban seberat 1000 ton yang menekan. Dan dia, tampaknya menghadapi kesulitan yang semakin banyak. Hantu Li mendorong pintu batu itu hingga terbuka, kembali ke kediamannya sendiri, pintu itu perlahan tertutup di belakangnya, mengeluarkan rangan yang dalam dan Hantu Li seolah tidak merasakan apapun, matanya linglung, ia bahkan tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sini. Dinding kamar batunya ditutupi oleh retakan yang sama, ada yang tipis ada yang tebal, kadang-kadang ada batu-batu kecil yang jatuh darinya. Jelas tempat ini juga tidak luput dari kekuatan misterius itu. Tetapi Ghost Li tidak melihat semua ini, dia terjun ke tempat tidurnya, tangannya tanpa kekuatan dilepaskan, piring bundar yang dibungkus kain hitam, jatuh dengan ringan dan mendarat tanpa suara di tempat tidur di samping tangannya. Sosok abu-abu melintas, Xiao Hui melompat dari samping, ke tubuhnya. Tetapi Ghost Li masih tidak bergerak dan tidak ada reaksi. Xiao Hui merasa bingung, menjulurkan kepalanya dan menatap wajah Ghost Li, matanya tertutup rapat, wajahnya pucat, ketiga mata Xiao Hui berkedip dan sepertinya mengetahui sesuatu, memanggil dan menjadi tenang, tidak mengganggunya dan juga melompat turun, duduk di tempat tidur menghadap tuannya, tidak bersuara. Di dalam kamar batu itu, keheningan meliputi, entah sudah berapa lama, Hantu Li masih tak bergerak. Xiao Hui memandang tuannya dengan cemas namun tampak ragu-ragu dan tidak ingin mengganggu, kepala monyetnya menoleh ke sana kemari,
tiba-tiba melihat sesuatu yang terbungkus kain hitam di atas tempat tidur. Mata Xiao Hui berkedip, menatapnya beberapa saat lalu berbalik menatap Gosli, dia masih terbaring tak bergerak. Ekor Xiao Hui bergoyang, menggaruk kepalanya lalu bergerak maju, tangannya cepat terulur dan mengambil barang itu. Xiao Hui membalik-balik bungkusan piring itu beberapa kali, namun tidak melihat apapun. Akhirnya, yang terjadi malah terpeleset. Kain pembungkusnya juga tidak terbungkus dengan ketat akibat suasana hati Gosli yang tidak menentu. Kain hitam itu pun tergelincir dan sebuah piring putih terjatuh. Dengan suara pelan, piring itu jatuh ke tempat tidur di hadapan Xiao Hui. Xiao Hui terkejut, mundur dan melihat bahwa hidangan itu agak aneh. Mengeluarkan lingkaran cahaya putih lembut dan kubus giok yang tak terhitung jumlahnya berputar bebas di tengah. Tanpa henti, Xiao Hui langsung tertarik. Ketiga matanya bahkan tidak berkedip, terus memperhatikan hidangan itu dan kemudian dengan hati-hati mengulurkan tangan, menyentuhnya di samping. Piring itu bergeser sedikit tanpa suara. Tangan Xiao Hui cepat-cepat mundur. Sepertinya sedang mencoba piring aneh ini tetapi tidak tampak berbahaya. Xiao Hui melihat tangannya yang menyentuh piring. Dengan hati-hati mengamatinya tidak merah atau gatal atau sakit. Sambil menyeringai, ia melihat piring itu lagi. Kepalanya menoleh untuk melihat sekeliling dan kemudian meraih piring itu. Cahaya lembut memancar keluar, menyinari wajah Xiao Hui. Mata Xiao Hui terbuka lebar, menatap ke arah piring reinkarnasi Qian Kun. Kubus-kubus giok itu masih berputar-putar, seakan-akan waktu terus berlalu, tiada akhir. Perlahan-lahan, seperti sedang terpesona, ketiga matanya semakin mendekat ke piring, menatap ke arah kubus-kubus giok yang banyak itu. Masing-masing terpantul di ketiga matanya, samar-samar berubah menjadi banyak bintang di cakrawala. Tiba-tiba tubuh Xiao Hui miring, entah mengapa ia telah meninggalkan tubuh Gosli dan berada di tepi ranjang, kakinya melangkah ke ruang kosong dan langsung jatuh dari ranjang, mendarat di tanah. Xiao Hui berteriak pelan lalu melompat, untung saja ia memegang piring dengan erat dan piring itu tidak jatuh ke tanah. Xiao Hui melihat ke kanan dan ke kiri. Ketiga matanya terputar bersamaan lalu satu tangan memegang piring di samping tubuhnya dan yang lain menggaruk kepalanya. Jelas ia bingung, ia hanya duduk di samping tuannya dan tiba-tiba mengapa ia jatuh dari ranjang. Xiao Hui memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, tetapi akhirnya tidak dapat menemukan alasannya. Ia menjadi murung, tetapi ia pada dasarnya bersemangat dan tidak murung lama-lama. Ia mendongak ke tempat tidur, melihat Gosli masih tidak bergerak. Lalu duduk di tempat tidur dan meletakkan piring di depannya. Dalam cahaya putih, kubus-kubus itu masih bergerak. Namun kali ini, Xiao Hui tidak lagi terserap ke dalamnya seperti sebelumnya. Matanya membulat, tiba-tiba menyeringai, mengangkat salah satu tangannya, mengulurkan jarinya ke arah kubus-kubus kecil itu. Jari Xiao Hui perlahan masuk, tiba-tiba, ia menyentuh salah satu sisi kubus namun kubus-kubus tersebut seolah memiliki kekuatan, tidak terpengaruh oleh sentuhannya dan terus bergerak maju tanpa jeda. Xiao Hui terkejut, ia tidak marah dan malah menjadi gembira. Ia tampaknya telah menemukan sesuatu untuk dimainkan dan menggunakan tangannya untuk mendorong kubus lainnya lagi. Seperti yang diduga kubus itu juga tidak berhenti, ia menjadi gembira. Zizi membuat beberapa suara dan kemudian terus bermain dengan gembira dengan kubus-kubus itu. Dalam pencahayaan cahaya putih yang redup, Xiao Hui tampak begitu bahagia. Hanya saja setelah beberapa saat, Xiao Hui segera bosan dan kemudian tiba-tiba menggunakan jarinya, dengan paksa menekan sebuah kubus. Kekuatannya tidak seperti sebelumnya, itu agak kuat. Xiao Hui pada dasarnya adalah spesies yang berbeda dan mengikuti Gosli selama bertahun-tahun, kultivasinya tidak seperti sebelumnya. Dengan tekanan ini, situasi segera berubah, kubus ditekan ke bawah. Melihatnya tampak berjuang untuk dilepaskan tetapi Xiao Hui yang bersemangat, menekan lebih keras. Setelah beberapa kali berjuang, kubus itu akhirnya berhenti. Sebuah erangan dalam segera terdengar dari piring tersebut, membuat Xiao Hui ketakutan dan saat melihatnya, kubus tersebut tidak bergerak namun kubus yang lain tidak berhenti. Sesaat kemudian sebuah kubus lain menggelinding dan menjatuhkan kubus tersebut. Kedua kubus itu bertabrakan dan tampak baik-baik saja, tetapi pada saat berikutnya, semuanya berubah. Cahaya lembut di piring itu menjadi lebih terang dan pada saat yang sama, suara terus terdengar, satu demi satu kubus itu bertabrakan dan semakin lama semakin berhenti berputar.
cahaya putih juga menjadi semakin terang hingga akhirnya menjadi 10 kali lebih terang daripada yang dialami Ghostly di dalam bilik es. Dia tidak dapat melihatnya sama sekali, seolah-olah matahari telah terbenam di dalam ruangan kecil ini. Xiao Hui membelalak kaget, menatap piring di tangannya. Meskipun itu adalah spesies yang berbakat, tapi saat ini dia juga tidak tahan dengan kecerahan itu, melangkah mundur, tangannya mengendur dan piring itu dengan suara mendarat di tanah. Keadaan aneh itu tidak lenyap begitu saja dengan jatuhnya piringan itu terus memancarkan cahaya yang menyilaukan dan dalam kemegahannya, gambar-gambar misterius adegan demi adegan pun bermunculan. Xiao Hui, seakan terbakar oleh api, melompat keluar dan bersembunyi di salah satu sudut namun ia tidak dapat menahan rasa penasarannya, terus mengintip keluar dan di tempat tidur, hantu Li tidak merasakan kejadian aneh tersebut, ia masih terbaring tak bergerak. Dan yang tak terduga adalah, itu tidak terjadi di ruangan batu ini, di ruang bawah tanah di bawah ruangan batu, di ruang kolam darah, tuan hantu yang sedang duduk bersila di panggung, memejamkan mata dan merenung. Di atas kepalanya, kuali masih melayang, belati ringan masih tertancap erat di dahi iblis, meskipun lemah tetapi tidak bubar. Dan pada saat ini, bahkan tuan hantu tidak menyadarinya, cahaya putih di kuali mulai berubah. Perlahan-lahan menjadi lebih cerah, mengikuti kecemerlangannya, energi merah darah di bawah wajah iblis lainnya, dipaksa surut, hingga ke pangkal hidung, energi darah di wajah iblis bergerak, melihat dari jauh, wajahnya tampak bengkok, tampak lebih mengerikan dan marah. Seiring berjalannya waktu, cahaya itu tampak terbangun, menjadi semakin terang, seolah-olah sebagai respons terhadap sesuatu. Di peron, tubuh Tuan Ghost bergerak, ia seakan merasakan sesuatu namun tidak yakin. Setelah ragu sejenak, ia perlahan membuka matanya dan menatap ke arah kuali. Seiring berjalannya waktu di dunia, berkas cahaya itu tampak terbangun, menjadi semakin terang, seperti sedang menanggapi sesuatu. Di peron, sosok tuan hantu bergerak, dia tampak seperti merasakan sesuatu namun masih belum yakin, ragu-ragu sejenak lalu perlahan membuka matanya, menatap ke arah kuali. Tubuh Ghostly bergerak sedikit, perlahan-lahan terbangun dari keadaan bingung, berbalik dan duduk, dia merasa pusing. Dengan kultivasinya saat ini, dia benar-benar bisa berada dalam keadaan ini, itu benar-benar langka. Tapi Ghostly tampaknya tidak keberatan, menenangkan diri, menghela napas panjang, berbalik dan tertegun, dia melihat piring giok di lantai batu, memancarkan cahaya putih hangat, itu adalah piring reinkarnasi Qian Kun, dan Xiao Hui berjongkok di samping piring giok, itu tampak penasaran, melihatnya ke kanan dan kiri, beberapa kali mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya tetapi setiap kali mundur setengah jalan, tampaknya agak takut pada piring giok ini. Ghostly mengerutkan kening, merenung dan tidak dapat memahami bagaimana dia menjatuhkan piring giok ini ke lantai. Dia hanya samar-samar mengingat dirinya kembali ke kamarnya dari ruangan dingin itu. Pasti dia terlalu tertekan karena kekecewaan dan tidak dapat berkonsentrasi. Ghostly tertawa getir pada dirinya sendiri setelah beberapa saat, mendesah dan turun dari tempat tidur, membungkuk dan mengambil piring itu. Xiao Hui duduk di lantai, menatap Ghostly, ketiga matanya bersinar, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya juga. Hantu Li memberi isyarat pada Xiao Hui dan berkata, "Kemarilah Xiao Hui." Xiao Hui dan meloncat ke arah hantu Li namun ia nampak waspada terhadap hidangan di tangan hantu Li dan tidak tinggal dalam pelukannya, meloncat ke bahunya dan duduk, sambil sesekali melirik ke arah hidangan. Ghostly tidak banyak berpikir, menepuk-nepuk tubuh Xiao Hui, di dunia ini hanya monyet ini yang tinggal di dekatnya. Setelah beberapa saat, tatapannya kembali ke piring, dalam cahaya putih, piring itu masih sama seperti sebelumnya, di tengahnya, kubus giok yang tak terhitung jumlahnya masih mengikuti jalurnya sendiri, berputar tanpa henti, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ghostly menatap hidangan di tangannya, cahaya dari hidangan itu menyinari wajahnya, tidak tahu rahasia apa yang tersimpan di dalamnya. Ghostly menatapnya cukup lama, akhirnya menggelengkan kepalanya, sedikit kekecewaan terpancar dari wajahnya, mengambil kain hitam dan kembali meletakkan bungkusan makanan di dalamnya. Xiao Hui memperhatikan tindakan Ghostly. Saat Ghostly hendak menyimpan makanan di dadanya, Xiao Hui tiba-tiba berteriak. Ghostly menoleh, merasa bingung, mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa Xiao Hui?"
Xiao Hui menggaruk kepalanya tetapi tidak tahu apa yang salah atau apa yang menjadi kekhawatirannya. Ia merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Gosli menepuk kepala Xiao Hui dan tidak banyak berpikir, duduk sebentar dan tiba-tiba berbicara lagi, "Xiao Hui, sudah berapa lama aku tertidur?" Ketiga mata Xiao Hui berkedip, berbicara, pada saat yang sama memberi isyarat dengan tangannya. Gosli memperhatikan sebentar, perlahan berkata, "Lama sekali ah, kalau begitu mari kita keluar dan berjalan-jalan." Dia berhenti, berdiri dan pada saat yang sama menenangkan Xiao Hui dalam pelukannya. Ekspresinya sedikit hilang tetapi dia menarik napas dalam-dalam, dengan acuh tak acuh berkata, "Tidak peduli apa kita masih harus hidup, kan?" Ketiga mata Xiao Hui mengintip ke kiri dan kanan. Tidak tahu apakah itu mengerti kata-kata Gosli tetapi Gosli tidak berminat untuk merenung, dengan lembut menepuk punggung Xiao Hui. Xiao Hui memanjat bahunya, Gosli berjalan ke pintu, dalam suara gemuruh dalam dari pintu yang terbuka, mereka berjalan keluar, di luar ruangan batu, koridor multi arah masih memanjang ke kedua sisi, retakan tebal di mana semakin padat, sangat mengingatkan orang-orang di sini, yang aneh tidak dikenal masih ada di sini dan berbahaya. Gosli berdiri sebentar di pintu masuk, matanya pada retakan besar dan kecil di dinding. Di celah-celah ini, beberapa sudah cukup besar, dari atas tembok hingga dekat tanah, memperlihatkan bebatuan abu-abu di dalamnya. Tembok batu yang kokoh setelah retakan ini muncul, tampaknya telah menjadi selemah kertas tipis. Gosli berjalan perlahan ke dinding dan ke salah satu celah, mengamati tanpa ekspresi, memandang untuk waktu yang lama. Setelah itu dia melihat ke atas koridor, alisnya berkerut, retakan ini bertambah banyak setelah dia kembali. Dia tidak dapat mengatakannya dengan sekali pandang tetapi ketika dia berada di ruang sedingin es, dia dengan jelas mengingat kekuatan misterius yang tiba-tiba itu, sumbernya tampaknya datang dari bawah tetapi melihat retakan dinding di sekitarnya, itu adalah langit-langit terowongan yang menerima kerusakan paling parah, di samping sisi dinding. Ekspresi tidak sabar melintas di wajahnya, sepertinya dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Meskipun retakan itu tampak sangat aneh, tetapi dia benar-benar tidak punya suasana hati untuk merenungkannya, menenangkan diri. Gosli tidak melihat retakan itu lagi, dengan Xiao Hui menuju ke salah satu terowongan. Terowongan itu terbentang di depan, yang berbeda dari masa lalu adalah, jauh lebih sepi. Para pengikutnya lebih memilih mengurung diri di dalam kamar dan bersembunyi. Tidak ada seorang pun yang mau keluar dan berjalan-jalan di dalam terowongan yang besar itu. Hanya sosok Gosli yang terlihat. Akan tetapi, hantu Li nampaknya tidak mempermasalahkan bahwa arah yang ditujunya adalah menuju pintu masuk gua, tidak tahu apakah itu karena dia terlalu jengkel dan berniat untuk keluar dan berjalan-jalan. Suara langkah kaki Gosli bergema di dalam terowongan, suara langkah kaki itu terdengar lebih keras karena keheningan. Xiao Hui berjongkok di bahunya, tampak tidak terbiasa dengan keheningan yang tidak biasa itu, menoleh ke sana kemari, mengamati sekeliling. Tiba-tiba kepala Xiao Hui berhenti, memandang ke depan. Gosli juga tampaknya merasakan sesuatu. Berhenti, melihat ke depan, tidak ada seorang pun di depan tetapi pada saat berikutnya, terjadilah suatu gerakan. Itu adalah sosok hitam yang melayang keluar dengan tenang. Sebenarnya dialah Tuan Hantu yang misterius, tak terduga, dan sulit dipahami. Tuan Gos pada saat yang sama melihat Gosli, tampak terkejut juga. Berhenti, keduanya saling memandang sebentar, tidak berbicara. Suasana di terowongan tampak agak dingin dan canggung. Akhirnya Tuan Gos dengan acuh tak acuh berkata, "Kapan kamu kembali?" Gosli bersikap acuh tak acuh, dan berkata, "Belum lama ini." Tuan Gos mengangguk, seolah tidak ada lagi yang perlu dikatakan dan karena dia telah mengatakan sesuatu, mempertimbangkan untuk memberi salam, melangkah maju untuk pergi. Gosli diam-diam minggir untuk memberi jalan. Tuan Gos tiba-tiba berhenti setelah melewati Gosli, melihat bahwa dia sangat ragu-ragu. Setelah beberapa saat terdiam, berkata, "Apakah kamu mengatakan kamu baru saja kembali belum lama ini?" Gosli berkata dengan acuh tak acuh, "Ya, ada apa?" Tuan Gos ragu-ragu, seolah mempertimbangkan kata-katanya, lalu berkata perlahan, "Lalu, apakah Anda menyadari ada yang tidak beres di sini?" Gosli melirik Tuan Gos dan berkata, "Apa maksudmu?" Tuan Hantu setelah terdiam beberapa saat, menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Tidak, tidak apa-apa, saya akan bergerak dulu."
Setelah berbicara, dia berjalan lurus ke depan, tidak berbicara lebih jauh. Gosli memperhatikan punggungnya, memperhatikan Tuan Gos yang perlahan berjalan menjauh, melayang tak menentu, seperti hantu, tetapi sosoknya bergerak jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Kepada Gosli, gerakan Tuan Gos lebih lambat dan langkahnya tidak mantap, sesekali bersandar pada dinding batu, terutama di dekat ruangan batu. Tuan Gos dengan sengaja atau tidak sengaja mendekati pintu masuk ruangan, berhenti sejenak lalu meneruskan langkahnya. Entah kenapa dia tampak sedang mencari sesuatu. Gosli menoleh dengan acuh tak acuh. Meskipun Tuan Gos sedang mencari sesuatu, itu bukan masalah baginya. Mengikuti arah semula, Gosli terus maju. Kali ini dia tidak bertemu siapapun lagi dan segera mencapai pintu masuk, keluar. Ketika Gosli keluar dari pintu masuk, seberkas sinar matahari, yang membawa kehangatan, menyinari wajahnya. Dia menyipitkan matanya sedikit, menghirup dalam-dalam, di bawah sinar matahari, di bawah cahaya, batu di hatinya, tampaknya akhirnya sedikit lebih ringan. Di Bukit King Yun, Puncak Tong Tian. Hari demi hari berlalu, kepala sekte Bukit King Yun, Pendeta Daoxuan tak pernah menampakkan diri sekalipun. Dengan statusnya sebagai pemimpin fraksi baik sedunia, tentu saja ini bukan masalah sepele. Murid tertuanya, Xiao Yichai, yang selama ini menyembunyikan fakta ini sambil mencari secara diam-diam, beban di pundaknya semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh berbagai sekte dari fraksi baik di sekte King Yun, mereka mudah ditolak, tetapi sekte King Yun adalah sekte dengan banyak cabang dan pengikut, dan Pendeta Daoxuan tidak benar-benar menyerahkan posisi itu kepada Xiao Yichai, sehingga Xiao Yichai menghadapi kesulitan dalam menangani banyak urusan. Dan sekte King Yun selalu menempatkan puncak Tong Tian di pusat mereka, karena kepala sekte mereka anehnya tidak memiliki berita selama berhari-hari, berita dari cabang selalu dalam pengasingan. Pada akhirnya mereka juga tidak bisa lagi menggunakan pengasingan sebagai alasan. Xiao Yichai hanya menyatakan bahwa Pendeta Daoxuan telah pergi untuk menjelajahi dunia, tidak ada yang tahu di mana tetua itu berada. Sebenarnya Xiao Yichai tidak dapat disalahkan, situasi Pendeta Daoxuan saat ini, di antara ribuan murid di sekte King Yun, hanya Guru Sui Yue Lembah Bambu Kecil dan Lu Sueki yang mengetahui kebenarannya dan Tian Buyi Lembah Bambu Besar, Suru yang merupakan pendukung besar, telah meninggal dunia. Jika Guru Sui Yue dan Lu Sueki tidak mengungkapkannya, bagaimana orang lain dapat mengetahui rahasia besar ini dan orang-orang hanya dapat mempertanyakan Xiao Yichai. Dan sekarang Xiao Yichai tampak kelelahan, berat badannya tampak turun, sangat berbeda dengan kecerdasan, kompetensi, dan kekuatannya yang biasa. Orang bisa membayangkan betapa besar tekanan yang dia alami sekarang. Dan dia masih belum bisa beristirahat. Di Aula Kristal Puncak Tong Tian, ke-6 cabang sekte King Yun lainnya tampaknya tidak dapat menunggu 1 hari lagi, berkumpul di Puncak Tong Tian untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Pendeta Daoxuan. Alasan ketidakhadirannya yang lama, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar pemimpin cabang telah tiba, hanya menyisakan Master Sui Yu Lembah Bambu Kecil. Muridnya yang paling menonjol Lu Sueki juga tidak terlihat tetapi kakak perempuannya, Wen Min hadir, pemimpin cabang lainnya duduk di tengah, dan yang paling mencolok adalah posisi pemimpin Lembah Bambu Besar, pada akhirnya tetap diambil alih oleh murid besar Song Daren. Di tengah kerumunan, Song Daren masih mengenakan pakaian berkabung, jelas masih berduka atas guru dan istri gurunya, ekspresinya juga muram, sesekali matanya menyapu kerumunan, tanpa sengaja tertuju pada Wen Min Lembah Bambu Kecil yang berdiri di depannya, mengangguk sedikit padanya. Song Daren terdiam, bibirnya bergerak dan memaksakan senyum pada Wen Min tetapi segera menunduk. Jelas suasana hatinya masih tenggelam dalam kesedihan. Mata Wen Min menunjukkan kesedihan, ekspresinya juga tampak putus asa. Pertemuan hari ini meskipun untuk 6 cabang, tetapi yang memimpin tentu saja bukan Song Der, Qi Hao, murid generasi kedua yang baru dipromosikan ini. Kembalinya Lembah Angin, Zheng Suchang, tidak akan menyerahkan tanggung jawab kepada yang lain, segera mulai menanyai Xiao Yichai. Dan Xiao Yichai yang telah mengelola urusan harian sekte selama beberapa waktu tetapi Pendeta Daoxuan tidak menyerahkan posisi itu kepadanya sehingga ia masih harus berdiri dan menjawab di hadapan para pemimpin ini, tanpa kursi. Saat ini di aula kursi kepala sekte Pendeta Daoxuan masih kosong,
Xiao Yichai berdiri di samping kursi besar, dengan senyum masam di wajahnya, menjawab setiap pertanyaan. Hanya saja pertanyaannya, meskipun suasananya tidak begitu bagus, tetapi mereka tidak berhasil mendapatkan jawabannya. Xiao Yichai bersikeras bahwa dia tidak tahu di mana pendeta Dao Xuan berada dan sejujurnya dia memang tidak tahu. Dia hanya bisa menjawab bahwa pendeta Dao Xuan dengan kultivasinya yang tinggi, mungkin telah mendapat inspirasi kemarin dan pergi mengembara ke dunia. Para pemimpin cabang tentu saja tidak dapat menerima ini. Pendeta Dao Xuan telah memimpin selama bertahun-tahun dan tidak pernah bersikap seperti ini, pergi tanpa pemberitahuan. Namun, Xiao Yichai berulang kali hanya memberikan jawaban ini tetapi juga membuat orang merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa bersikap kasar dan menjawab bahwa tanpa preseden, bukan berarti itu tidak akan terjadi, kan? Interogasi berlangsung dari pagi hingga siang, semuanya serak karena diinterogasi. Xiao Yichai bahkan lebih lelah tetapi pada akhirnya, dia masih memiliki jawaban yang sama. Yang lainnya saling memandang. Setelah beberapa lama, kembalinya lembah angin Zheng Suchang adalah orang pertama yang berdiri, dengan mendengus marah, mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Yang memimpin sudah pergi, Qi Hao, Song Daren dan yang lainnya dipanggil ke sini untuk menambah jumlah, tentu saja mereka juga ikut dan pergi. Melihat orang-orang itu pergi, Xiao Yichai pun menghela napas lega, tiba-tiba tubuhnya goyah, ia merasa akan jatuh. Untungnya, ia memiliki fondasi yang kuat sehingga ia segera menenangkan diri. Ia tertawa getir dalam hati, mendesah, dan berkata kepada dirinya sendiri, "Guru, di manakah Anda sebenarnya? Jika Anda masih belum kembali, aku benar-benar tidak akan sanggup lagi." Jangan bicara tentang kepahitan Xiao Yichai yang hanya sementara. Song Daren yang juga mengikuti orang banyak keluar, karena lembah bambu besar masih berkabung, tidak ada yang ikut bersamanya. Dia diam-diam berjalan keluar dari aula kristal. Pemandangan tadi mengingatkannya pada kematian guru-gurunya. Song Daren merasa lebih sedih. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di sini bahkan semenit pun. Hanya ingin meninggalkan tempat ini dengan cepat. Tepat saat dia keluar dari aula dan menuruni tangga, hendak menyeberangi jembatan pelangi dan menuju awan untuk kembali, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya, "Daren." Song Daren menoleh, ternyata Wenmin dari lembah bambu kecil yang melambaikan tangan kepadanya. Song Daren merasakan sedikit kehangatan di hatinya, lalu berjalan mendekat. Wenmin melihat raut wajah pucatnya, hatinya terasa sakit, hendak berbicara tetapi terhenti, melihat bahwa ada banyak orang yang lewat dan bukan tempat yang baik untuk berbicara, jadi dia memberi isyarat kepada Song Daren dan berjalan di depan. Song Daren pun mengerti dan mengikutinya menyeberangi jembatan, sampai di hamparan awan yang luas. Mereka berdua berjalan ke tempat yang sunyi. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar, Wenmin berkata, "Apa, kamu baik-baik saja?" Song Daren tersenyum pahit, menunduk dan berkata, "Kau tahu situasiku?" Dia menghela napas panjang, berkata, "Tapi aku masih punya beberapa saudara junior. Jika aku tidak mengambil tanggung jawab ini, aku khawatir mereka akan merasa lebih sulit untuk menerimanya." Wenmin tertegun sejenak, lalu berkata, "Kenapa, Sueki dan guru bersama?" Murid perempuan muda di sampingnya berkata, "Benar sekali, pagi ini setelah kamu pergi, guru memanggil kakak perempuan Sueki ke sini." Wenmin mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku tahu, aku akan pergi dulu, kamu bisa melanjutkan pekerjaanmu." Rombongan itu pun memberi tanda terima kasih, tersenyum dan pergi. Wenmin memperhatikan para adik kelas yang naif ini, dan tidak dapat menahan rasa iri pada mereka. Mungkin dengan bersikap sederhana dan murni, seseorang akan lebih bahagia. Dia menyaksikan mereka menghilang dan kemudian menghela napas lega, bergegas menuju gubuk guru Suhiyu jauh di dalam hutan bambu. Jalan kecil nan berkelok di dalam hutan, diapit oleh rimbunan bambu, udara semerbak. Setelah beberapa belokan, gubuk itu perlahan mulai terlihat. Wenmin datang ke pintu, mengetuk pintu bambu itu 2 kali dengan pelan, dan berkata, "Guru, murid Wenmin ada di sini." Suara Master Suhiyu terdengar dari dalam gubuk, samar-samar berkata, "Masuk." Mengikuti suaranya, pintu gubuk itu mengeluarkan suara yang dalam, didorong terbuka, sosok cantik Lu Sueki muncul, tersenyum ringan pada Wenmin dan berkata, "Kakak senior, kamu kembali." Wenmin tersenyum pada Lu Sueki dan berjalan masuk. Di dalam gubuk, Master Suhiyu sedang duduk di atas ranjang bambu sederhana,
Lu Sueki masuk dan berdiri di sampingnya. Master Suiyu melirik Wenmin dan berkata, baru kembali? Wenmin berkata dengan hormat, ya, murid baru saja kembali dari puncak Tongtian. Master Suiyu terdiam sejenak, lalu bertanya, katakan padaku, bagaimana keadaan di puncak Tongtian? Wenmin mengangguk dan berkata, ya, dan dengan jujur menceritakan situasi pagi itu, pertanyaan-pertanyaan dari orang banyak, posisi sulit Xiao Yichai dan jawabannya, tidak ada yang terlewatkan. Master Suiyu mendengarkan dengan tenang, tidak berbicara, Lu Sueki juga tidak berekspresi. Hanya ketika Wenmin membicarakan kesulitan Xiao Yichai, dia tidak dapat menahan diri untuk berbalik dan melirik Master Suiyu, tetapi Master Suiyu tidak berekspresi. Setelah beberapa saat, Wenmin melaporkan bahwa semuanya telah selesai, lalu ragu-ragu sejenak dan berkata, Guru, masih ada satu hal lagi, murid itu tidak yakin apakah harus mengatakannya. Master Suiyu memejamkan matanya, tampak merenungkan kata-kata Wenmin sebelumnya, mendengar permintaannya dan berkata, kamu bisa katakan apa yang ada dalam pikiranmu. Wenmin mengiyakan dan berkata, baiklah, kalau begitu murid akan mengatakannya. Hari ini ke-6 pemimpin berkumpul di puncak Tongtian. Kelima pemimpin lainnya ada di sana. Hanya kamu yang tidak ada. Zheng Suchang dari Lembah Angin yang kembali dan beberapa orang lainnya menggerutu kepada murid dan meminta murid untuk menyampaikannya kepada guru. Mereka berkata bahwa semua orang adalah bagian dari sekte King Yun, menyembah leluhur yang sama. Mereka ingin gurumu keluar dan berbicara. Usai bicara, Wenmin dengan hati-hati mendongak ke arah gurunya, melihatnya tetap diam, tak ada kemarahan dan juga tak ada jawaban, hanya memejamkan mata dan merenung. Master Suiyu tidak berbicara, Wenmin juga tidak berani berbicara lagi. Setelah beberapa saat, Master Suiyu perlahan berbicara, apa yang baru saja kamu katakan adalah bahwa selain aku, 5 pemimpin lainnya ada di sana. Wenmin tertegun, lalu mengangguk dan berkata, ya. Master Suiyu melirik Wenmin dan berkata, siapa dari lembah bambu besar yang datang? Jantung Wenmin berdebar kencang, entah mengapa saat gurunya menunjuk lembah bambu besar, dia ragu-ragu dan berkata, itu adalah murid utama paman guru Tian dan bibi guru Suru, Song Daren. Ekspresi Lu Sueki perlahan berubah muram, kesedihan tampak sekilas di matanya. Ekspresi Master Suiyu juga berubah agak muram, menghela napas dan berkata, selain dia, siapa lagi dari lembah bambu besar? Wenmin berkata, kakak-kakak senior dan junior lembah bambu besar sedang berduka, jadi hanya kakak laki-laki senior Song Daren yang pergi sendiri. Bahkan kakak laki-laki senior Song juga mengenakan pakaian berkabung. Master Suiyu terdiam sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, itu juga tidak mudah bagi mereka. Apakah kamu pergi dan menghibur Tuan Song itu? Wenmin tercengang, guru Suiyu selalu bersikap tegas terhadap murid-muridnya. Terutama dalam hal percintaan, Wenmin dan Tuan Song telah saling mencintai secara diam-diam selama bertahun-tahun. Itu sudah menjadi rahasia umum, hatinya sudah gelisah. Takut gurunya akan menegurnya dan sekarang guru Suiyu tiba-tiba menyinggungnya. Dia bahkan berkeringat dingin. Ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia berkata dengan pelan, Guru, saya melihat kakak senior Song. Dia cukup menyedihkan sehingga saya berhati lembut sejenak dan kemudian maju dan berbicara beberapa patah kata kepadanya. Murid pasti tidak berani menentang bimbingan guru. Master Suiyu menatap Wenmin dengan tenang. Jantung Wenmin berdebar semakin cepat, tidak tahu apakah dia akan ditegur oleh guru. Siapa yang tahu saat berikutnya, Master Suiyu tiba-tiba menghela napas dan berkata, Xiao Min, kamu tidak perlu setakut ini, guru tidak menyalahkanmu. Wenmin hampir mengira dia salah dengar, lalu bertanya dengan heran, Guru, apa yang Anda katakan? Master Suiyu berkata dengan acuh tak acuh, lembah bambu besar masih dalam masa berkabung. Dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin. Setelah beberapa waktu, mintalah Tuan Song untuk datang dan melamarnya. Lagi pula dia sekarang adalah seorang pemimpin cabang. Dia tidak akan tidak layak untukmu. Bunyi, Weng, menggema di dalam benak Wenmin. Ia seakan tak dapat menerima berita yang tiba-tiba itu. Ia terlalu gembira hingga tak dapat berkata-kata namun tidak mengerti mengapa gurunya yang selama ini selalu dengan tegas menentang hal ini, tiba-tiba berubah sikap. Ghost Lee telah kembali ke Majestic Fox Mountain selama total 10 hari, tetapi tujuan terbesar dan satu-satunya, tidak ada tanda-tanda membaik. Dalam beberapa hari terakhir,
Piring reinkarnasi Qian Kun dan lonceng Hehuan di tangan Biao tidak lagi menunjukkan reaksi apapun, setiap kali ia membawa harapan untuk diuji. Tetapi hasil akhirnya selalu dingin, dan energi misterius aneh dari bawah bumi itu tampaknya juga menghilang setelah hari itu, tidak pernah terjadi lagi. Dan menanggapi hal itu, di dalam sekte Raja Hantu, suasana yang menyedihkan dan tragis tiba-tiba berubah menjadi lebih baik. Selama 10 hari ini, sebenarnya tidak ada kejadian murid menjadi gila dan membunuh yang lain, dan retakan yang semakin dalam dan mengerikan di tembok juga berhenti. Segalanya tampak kembali normal, semua orang mulai berangsur-angsur pulih dari ambang kegilaan dan senyum mulai muncul di wajah mereka. Meskipun kegelisahan masih terlihat di beberapa senyum tetapi suasana hatinya sangat berbeda dari sebelumnya. Di dalam gua, di dalam terowongan, semakin banyak murid yang berkeliaran dan berlalu lalang. Pemandangan sebelumnya di mana semua orang berjalan berpapasan seperti orang asing telah hilang, secara bertahap muncul tawa dan perbincangan. Dan terlepas dari apakah ini sebuah kebetulan, semua ini mulai terjadi setelah Ghostly kembali ke gunung, dan di antara para pengikut, sebuah rumor mulai beredar, mengatakan bahwa setelah wakil ketua sekte kembali, meskipun ia tampak tidak peduli dengan para pengikutnya, namun sebenarnya ia dengan cepat menemukan akar masalah mereka dan membasminya, mengembalikan kedamaian kepada sekte Raja Hantu. Meskipun rumor itu agak menggelikan dan tidak akurat, tetapi mungkin karena hari-hari sebelumnya yang sulit dan menakutkan, banyak murid mempercayainya dan rumor ini menyebar dengan cepat, tentang bagaimana Ghostly menemukan akar masalah dan bagaimana ia membasminya, tidak jelas dan bahkan tentang apa akar masalahnya, hampir tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Namun, tampaknya tidak ada yang peduli tentang ini lagi. Hanya berdiskusi di antara mereka sendiri secara pribadi. Ghostly tentu saja tidak akan tahu tentang rumor ini, bahkan jika dia tahu dia tidak akan memperhatikannya, yang dia khawatirkan hanyalah Biao di dalam ruang dingin itu, dan orang yang sangat penting baginya, masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Baginya, keyakinan kecil yang pernah dia miliki dan pegang teguh, akhirnya mencapai akhir hari ini, lenyap. Terdengar suara pelan lagi. Lonceng Hehuan kembali mendarat di piring giok, berguling pelan lalu berhenti. Ghostly menatap linglung ke arah piring dan bel di tangannya, di matanya yang gelap, sinar cahaya terakhir juga telah menghilang. Dia berdiri diam cukup lama, lalu mengambil lonceng dan berjalan ke peron, lalu meletakkannya di tangan Biao. Dia dengan hati-hati menggenggam kedua telapak tangannya di dada, tindakannya sangat lembut, seakan takut menyakitinya. Setelah itu, dia menatap wajah Biao dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Biao, maafkan aku gagal menyelamatkanmu lagi. Piring reinkarnasi Qian Kun ini adalah harta rahasia milik kuil Tianyin. Aku sudah meminjamnya selama beberapa hari. Sungguh aku tidak sanggup lagi menyimpannya tanpa rasa malu." Berbicara sampai di sini, otot-otot wajahnya berkedut, matanya terpejam, seolah-olah hatinya sangat gelisah. Setelah waktu yang lama, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, selama aku masih hidup, tidak peduli bagaimanapun, bahkan jika sampai ke ujung bumi, aku pasti akan menyelamatkanmu. Tahan saja untuk sementara waktu, oke?" Biao berbaring dengan tenang di hadapannya, wajahnya masih damai, senyum tipis di bibirnya, walaupun tidak ada reaksi tetapi mungkin saja dia sedang menanggapinya. Mata Ghostly tiba-tiba menjadi basah, dia segera berbalik, mendongak dan menarik napas dalam-dalam, hingga sedikit air itu surut, lalu dia perlahan berjalan keluar. Pintu batu tebal itu perlahan tertutup di belakangnya, hati Ghostly pun jatuh ke lembah terendah, berdiri cukup lama, dia menggelengkan kepalanya pelan, seakan berusaha mengusir pikiran-pikiran yang berkecamuk di benaknya lalu hendak berbalik dan berjalan pergi, tiba-tiba dia tertegun dan terhenti. Di luar ruangan, di depan terowongan, sesosok hitam Tuan Hantu berdiri diam di sana, bagaikan roh tanpa daya hidup, memperhatikan Hantu Li, matanya di balik tabir menatap tajam ke arah Hantu Li, lalu ke piring giok di tangannya, tak pernah pergi. Ghostly kemudian menyadari dalam emosinya, dia lupa menyimpan piring sebelum keluar, segera mengambil kain hitam dan membungkus kembali piring itu, lalu meletakkannya di dadanya. Tuan Ghost memperhatikan tindakannya, tidak menghentikannya tetapi matanya berbinar, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ghostly merasa heran dengan kelakuan Tuan Ghost, tetapi pertama-tama Tuan Ghost memang selalu bertingkah tidak menentu. Kedua,
Saat ini dia sedang tidak berminat untuk membahas hal-hal remeh, dan tidak peduli mengapa Tuan Ghost berdiri di sana. Setelah menaruh piring, dia bahkan tidak repot-repot untuk memberi salam pada Tuan Ghost. Dia melangkah pergi, berjalan melewati Tuan Ghost. Dia bahkan tidak menoleh untuk melihatnya, malah berjalan di depan. Meskipun Ghostly tidak ingin peduli, tetapi sepertinya Tuan Ghost tidak berpikir seperti itu. Setelah berjalan sekitar 10 kaki jauhnya, suara Tuan Ghost tiba-tiba terdengar dingin dan jelas, "Tolong berhenti." Ghostly mengerutkan kening, berbalik dan bertanya, "Ada apa?" Mata Tuan Ghost berkilat berbinar, lalu bertanya perlahan, "Apakah Nona Biao masih baik-baik saja?" Wajah Ghostly tiba-tiba menampakkan jejak kemarahan. Tak seorang pun di seluruh sekte itu mengetahui kondisi Biao. Pertanyaan Tuan Ghost jelas menanyakan hal yang sudah jelas. Dan itu bukan masalah besar jika itu orang lain. Tetapi Biao selalu menjadi topik tabu bagi Ghostly dan tak seorang pun murid yang berani berbicara seperti itu di depannya. Selama bertahun-tahun, Tuan Ghost adalah yang pertama. Ekspresi Ghostly berubah dingin, tatapannya tajam, menatap Tuan Ghost, dan berkata dengan dingin, "Apa yang ingin kamu katakan?" Tuan Hantu tampak tidak menghiraukan hawa dingin pembunuh yang terpancar dari wajah Hantu Li. Namun dia tidak langsung menjawab pertanyaannya, melainkan bertanya lagi, "Ku dengar kau telah menemukan harta karun baru untuk mengobati Nona Biao, benarkah?" Ghostly berkata dengan dingin, "Benar sekali, tapi apa tujuan pertanyaanmu?" Setelah berbicara, dia melangkah maju ke arah Tuan Ghost. Tatapannya berubah semakin tajam, aura pembunuh yang tak terlihat mulai muncul. Tuan Hantu tampak tidak menyadari bahaya yang mendekat, dan juga tidak menyadari bahwa Hantu Li sudah marah. Sikapnya sangat dingin, hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Biarkan aku melihat harta karunmu itu, boleh?" Wajah Ghostly pucat pasi, pakaiannya berkibar tak berembus, jelas ia sedang marah. Ia melangkah maju lagi dan meski langkahnya ini tampak kecil, namun sosoknya sudah berada 3 ci di hadapan Tuan Ghost. Dengan mengangkat tangannya ia dapat menyelimuti Tuan Ghost dengan kekuatannya. Tepat di tengah suasana yang bergejolak ini, yang tampak akan segera meletus, di momen krusial ini, tiba-tiba menjadi tenang karena satu kalimat dari Tuan Ghost. "Mungkin aku punya beberapa solusi untuk harta karun ini." Ruangan batu sedingin es itu dibangun khusus oleh Raja Hantu untuk Biao, karena di sanalah Biao berada, termasuk kondisi khususnya. Sudah sewajarnya itu adalah tempat yang paling terpencil di markas besar Sekte Raja Hantu, dan Raja Hantu telah lama menetapkan, murid biasa tidak diperkenankan mendekati tempat ini. Di dalam Sekte Raja Hantu, mereka yang bisa memasuki ruangan batu sedingin es itu, tidak lebih dari 5 orang, Hantu Li dan Tuan Hantu yang misterius ada di antara mereka. Saat ini di luar ruangan, koridornya kosong, hanya mereka berdua yang saling menatap. Tatapan Ghostly masih menatap tajam ke arah Tuan Ghost. Namun energi pembunuh dan amarahnya berangsur-angsur mereda. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Apakah kamu tahu benda ini?" Tuan Hantu berkata dengan acuh tak acuh, "Saya hanya meliriknya sekilas saja, tidak memperhatikan dengan saksama penampakan harta karunnya, saya tidak tahu." Ghostly terdiam sejenak, lalu mengulurkan tangannya dan membuka piring giok itu, dan hendak memberikannya kepada Tuan Ghost ketika dia ragu-ragu, lalu meletakkannya di tangannya tetapi tidak mengulurkannya. Tatapan Tuan Ghost tertuju pada batu giok hangat itu, perlahan mendongak ke arah Ghostly, tidak berbicara dan tidak terburu-buru. Mata Ghostly berkerut, entah mengapa ia merasa ragu, Tuan Ghost yang misterius ini, meskipun saat ini ia adalah bagian dari Sekte Ghost King, tetapi jelas Ghostly sama sekali tidak mempercayainya. Dan di masa lalu karena pertempuran Beast Deity, di gunung belakang puncak Tongtian Bukit King Yun, Tuan Ghost melakukan serangan diam-diam ketika Ghostly bertarung dengan orang tua misterius itu di balai leluhur pendiri, yang membuat Ghostly tidak senang dan jijik. Hanya saja meskipun merasa jijik, orang misterius ini, terlepas dari tingkat kultivasi dan pengetahuannya, bukanlah sesuatu yang berani dikesampingkan oleh Ghostly. Setelah ragu sejenak, pada akhirnya, dengan harapan kecil yang terkubur dalam di hatinya, Ghostly perlahan menyerahkan piring giok itu. Tuan Ghost tidak bicara, mengambil piring, memegangnya di hadapannya, melalui cadar, mengamati dengan saksama. Di atas piring giok yang hangat, memancarkan cahaya putih yang hangat dan lembut, seperti riak yang tak terlihat, mengalir perlahan di udara. Gambar-gambar itu terukir di sisi-sisi piring, beberapa primitif dan heroik, beberapa jelas dan cerdik,
beberapa seperti bintang-bintang di langit, beberapa seperti sungai yang mengalir melalui pegunungan, membuat orang kagum. Namun, yang paling menarik adalah kubus-kubus giok di tengah piring, kubus-kubus yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan tenang, tanpa henti, namun masing-masing memiliki jalurnya sendiri, tidak ada tabrakan, membuat orang-orang terpesona, secara samar-samar membuat orang merasa bahwa kubus-kubus yang tak terhitung jumlahnya ini pasti mengandung logika surga dan bumi. Selain itu, harta karun misterius kuil Tianyin ini sebenarnya memiliki sedikit perbedaan sejak hantu Li membawanya keluar dari kuil. Kubus-kubus kecil yang bergerak itu masing-masing memiliki karakter yang aneh. Ketika hantu Li mendapatkan piring tersebut, karakter-karakternya redup tanpa cahaya dan piring itu sekarang ada di tangan Tuan Hantu. Sementara kubus-kubus itu bergerak, beberapa karakter tiba-tiba menyala dan kemudian redup. Karakter-karakter ini menyala, tampak tanpa logika atau urutan. Hanya saja setelah ia menyala, karakter lain juga akan menyala, jauh lebih bersemangat dari sebelumnya tetapi juga memperdalam misterinya. Gosli tentu saja menyadari perubahan ini, setelah gempa bumi aneh pertama saat ia pertama kali menggunakan antena parabola itu, Gosli bahkan merasa penuh harapan saat melihatnya tetapi setelah 10 hari, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, tetap saja sama seperti sebelumnya, tidak mampu memahami harta karun misterius ini. Wajah Tuan Hantu tersembunyi di balik cadar, tak seorang pun mengetahui emosinya dan karenanya tidak dapat menebak apa yang sedang dirasakannya, hanya kilatan di matanya yang semakin lama semakin terang. Hati Gosli tiba-tiba menjadi tegang. Tidak tahu berapa lama, Tuan Gos membalik piring itu dan mengamatinya beberapa kali, lalu akhirnya mendongak ke arah Gosli. Gosli menekan suaranya, seolah-olah menekan perasaannya sendiri, dan bertanya dengan tenang, "Bagaimana?" Tuan Gos memejamkan matanya sejenak, lalu berkata perlahan, "Ini adalah harta karun kuno, bernama Astrolabe." Gosli tertegun, lalu berkata, "Astrolabe?" Tuan Gos menganggukkan kepalanya dengan tegas. Gosli tidak menyangka hal ini datang dari Tuan Gos. Dia tertegun sejenak. Hari itu di kuil Tianyin, Master Pu Hong dan Master Pu De berbicara dengan yakin dan tulus bahwa ini adalah piring reinkarnasi Qian Kun. Kenapa ini sampai ke Tuan Gos dan menjadi astrolab? Namun Gosli segera menyingkirkan pertanyaan ini. Baginya, tidak ada bedanya apakah ini piring reinkarnasi Qian Kun atau astrolab. Yang terpenting adalah apakah Tuan Gos mengetahui rahasia harta karun ini dan menggunakannya untuk menyelamatkan Biao. Melihat ekspresi setuju Tuan Gos pada harta karun ini, dia tampak percaya diri. Gosli tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi bersemangat. Dengan segera bertanya, Lalu apakah kamu tahu apakah ini dapat menyelamatkan Biao? Tuan Gos terdiam, meski hanya sesaat, namun bagi Gosli, itu seperti 1000 tahun, hatinya berdebar kencang, takut Tuan Gos akan berkata, tidak. Untungnya, meskipun Tuan Hantu agak ragu-ragu, dia tidak berkata tidak. Dia terdengar berkata, ini adalah senjata kuno, sudah lama senjata ini tidak muncul di dunia fana. Meskipun aku tahu satu atau dua hal tentangnya, aku tidak sepenuhnya yakin, aku masih perlu mencobanya. Gosli kemudian merasa lega tetapi tidak dapat menahan perasaan tertekan. Namun, begitu dia berpikir untuk memiliki harapan kecil lagi, meskipun kecil tetapi hatinya sangat gembira. Dia benar-benar tenggelam dalam keputusasaan terlalu lama, sedikit harapan juga bisa membuatnya terpaku. Tuan Hantu terdiam sejenak, lalu berkata, tempat ini tidak cocok. Mengapa kita tidak pindah ke ruangan dingin itu terlebih dahulu? Gosli mengangguk, hendak menghampiri, ragu-ragu sejenak, lalu untuk pertama kalinya mengulurkan tangannya ke samping dan memberi isyarat kepada Tuan Gos, berkata, Tuan, silakan duluan. Gosli selalu mengabaikan orang lain di sekte Ghost King, bahkan jika itu Ghost King, dia jarang mengalah. Sekarang dia bersikap seperti itu terhadap Tuan Gos yang tidak pernah dia sukai. Terlihat betapa pentingnya Biao baginya. Tuan Gos juga tampak terkejut. Meliriknya, mengangguk dan berjalan mendekat. Gosli mengikutinya dari belakang dan mereka berdua sekali lagi memasuki ruang batu. Di dalam ruangan batu, Biao masih seperti biasa di panggung batu, tenang dan cantik. Gumpalan putih samar udara dingin mengepul, bertahan di udara. Gosli berjalan ke Biao, hendak mengambil bel ketika Tuan Gos tiba-tiba berkata, jangan ambil bel dulu. Gosli terkejut, lalu menoleh ke arah Tuan Gos dan berkata,
Jiwa Biao terkunci di dalam lonceng ini, kalau kita tidak mengambilnya, bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Tuan Hantu menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah kubilang saja, astrolab adalah senjata kuno, aku juga hanya tahu sedikit tentangnya, aku juga tidak yakin. Sebelum mencoba, lebih baik jangan membunyikan lonceng dulu. Kalau sudah lebih yakin, masih belum terlambat untuk menggunakan mantra. Paling tidak, kita bisa memastikan jiwa Nona Biao aman. Gosli tercerahkan, cepat mengangguk, berkata, Tuan Gos benar. Tuan Gos memegang piring, duduk bersila di sisi lain ruangan. Gosli duduk di seberangnya, mengawasinya dengan saksama. Meskipun Tuan Gos tiba-tiba memberinya harapan, Gosli masih waspada terhadapnya. Meskipun dia sopan, dia masih waspada. Tuan Hantu perlahan menaruh hidangan di hadapannya, lalu memejamkan matanya. Tampaknya ada beberapa keraguan dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia membuka mata, lalu mengulurkan jari telunjuk kanannya, dan perlahan menunjuk ke arah batu giok. Wajah Gosli berubah namun dia menahannya. Wajahnya menampakkan ketegangan, memperhatikan Tuan Gos namun dia tidak dapat melihat ekspresinya. Matanya menatap tanpa berkedip ke arah hidangan, jelas dia juga tegang. Jari Tuan Gos segera mendekati piringan itu, sekitar 5 cun di atasnya ia berhenti. Di bawah jarinya, piringan itu masih sama. Cahaya putih lembut dan kubus-kubus kecil berputar sendiri di tengahnya. Kata-kata yang bergelombang, menyala pelan. Tuan Gos menghentikan jarinya, kedua matanya menatap ke tengah, seolah mencari sesuatu. Gosli bingung tetapi tidak berani mengganggunya. Dia melihat Tuan Gos ragu-ragu selama setengah waktu minum teh, tiba-tiba dengan teriakan ringan, jari di atas piring, seperti kilat yang melesat melintasi cakrawala, ditekan ke bawah. Terdengar erangan pelan yang teredam, salah satu karakter kubus itu baru saja menyala, dan ketika hendak meredup, tangan Tuan Hantu kebetulan menekan kubus itu. Di atas piring giok yang damai, cahaya cemerlang tiba-tiba meledak. Gosli pada saat yang sama, memiliki ilusi, dunia luar tampak melambat untuk sesaat dan ruangan batu tampak 100.000 kali lebih besar. Dia seperti seekor semut, menghadapi dunia tak terbatas yang tidak dikenal. Ilusi aneh ini segera berlalu, tetapi telapak tangan Gosli dipenuhi keringat dingin. Tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk merenung, begitu akal sehatnya kembali, reaksi pertamanya adalah melihat piring giok. Cahaya terang itu semakin cemerlang. Jauh di dalam cahaya, suara cahaya terus-menerus terdengar. Kemungkinan besar itu karena jari Tuan Gos yang mengganggu lintasan kubus. Semakin banyak kubus yang bertabrakan dengannya. Suara-suara itu berangsur-angsur menjadi lebih keras, cahayanya menjadi lebih terang. Dan seketika itu juga seluruh ruangan terisi. Gosli tidak dapat lagi melihat sosok Tuan Gos. Di hadapan cahaya aneh ini dia merasa terkejut dan gembira. Cahaya itu terus bertambah kuat, bagaikan matahari kecil yang terbenam di ruangan ini. Tetapi tak ada panas. Sebaliknya, di antara ribuan sinar, terdengar suara rendah dan dalam lagi, bagaikan mantra, seperti nyanyian, seolah angin bersiul di antara gunung-gunung, seperti burung-burung di lembah yang dalam dan terpencil. Tiba-tiba, di saat yang menegangkan dan aneh ini, Gosli tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang sekali, seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah seluruh saluran darahnya berhenti mengalir, merasa pusing dan hampir pingsan. Gosli sangat terkejut, sebelum dia bisa bereaksi. Dalam cahaya yang cemerlang dan nyanyian misterius itu, kedua telapak tangannya, telapak kaki, meridian Yongkuan, meridian dantian perut dan meridian Baihui di atas kepalanya, ini adalah titik pertemuan yang paling sensitif dari seluruh tubuh, menerima kejutan pada saat yang sama, juga saluran darah di seluruh tubuhnya, darah mengalir mundur, rasa sakitnya seperti pisau yang memotong, dengan kegigihannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang, merasa sangat kesakitan. Di balik cahaya itu, Tuan Hantu sepertinya merasakan sesuatu, dan bertanya, apa itu? Mendengar suaranya yang tenang, dia tampak sama sekali tidak terpengaruh. Gosli sangat terkejut, dia belum pernah menemui kejadian seperti itu, bahkan bisa dikatakan kekuatan jahat Sinister Orb menyerangnya. Itu sangat berbeda dari masa lalu, dan sejak dia mempelajari jilid keempat, kekuatan Sinister Orb telah terkumpul dan tidak pernah sekalipun menyerangnya. Tongkat pelahap jiwa juga diam-diam tergeletak di dadanya, tidak bergerak. Tepat saat pikiran itu melintas di benaknya, rasa sakit di sekujur tubuhnya seakan makin bertambah, seluruh saluran darahnya bergetar makin hebat,
hampir seperti kejang-kejang, dan keempat anggota tubuhnya berangsur-angsur mati rasa. Goncangan yang tadinya terasa di telapak tangan, perut dan sebagainya, dengan cepat berpindah dari sekujur tubuhnya kini ke dahinya. Perubahan itu terjadi sangat cepat, tak seorang pun dapat membayangkannya. Seluruh tubuh Ghost Lee bergetar hebat, untunglah cahaya terang menyembunyikannya. Tuan Ghost tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dengan keahliannya, dia dapat merasakan perubahan besar terjadi pada Ghost Lee. Dalam cahaya yang samar-samar dan berkelap-kelip, Tuan Ghost tampaknya telah berdiri. Hantu Lee merasakan tubuhnya sedang dipotong-potong oleh pisau, namun tidak tahu apa alasannya. Dan pada saat yang menyakitkan ini, perasaan gemetar di berbagai titik di tubuhnya berkumpul di tengah dahinya. Pada saat itu, dia hampir bisa mendengar kepalanya sendiri mengeluarkan suara ledakan, seperti ledakan, menghancurkan area alisnya. Dan cahaya yang menusuk bagaikan belati yang tajam menusuk dahinya, menembus kepalanya. Pada saat itu, hantu Lee merasa dunia berputar, hampir kehilangan kesadarannya. Tetapi dia selalu tabah dan bertekad, dan selama bertahun-tahun dia telah mengembangkan ketangguhan yang tak tergoyahkan, menahan semua itu. Dan di mana rasa sakitnya, dia merasakan dahinya baik-baik saja, tidak seperti yang dia bayangkan, tetapi ilusi tadi, begitu nyata dan mengerikan. Dan pada saat itu, Tuan Ghost terdengar berkata, "Apa yang terjadi padamu?" Mengikuti perkataannya, Ghost Lee tiba-tiba merasakan tubuhnya rileks. Tekanan aneh itu surut seperti air pasang, cahaya terang itu dengan cepat meredup. Dia menarik napas dalam-dalam, fokus dan memandang ke depan. Tuan Ghost telah berdiri dan menatap Ghost Lee, dan jarinya tentu saja menjauh dari piring. Setelah tekanannya hilang, kubus-kubus itu kembali ke orbitnya dan piringan itu kembali muncul. Ghost Lee di bawah tatapan mata Tuan Ghost, terdiam sejenak lalu perlahan kembali ke ekspresi normalnya, berkata, "Tidak apa-apa, cahayanya terlalu terang tadi. Aku mengulurkan tanganku untuk menghalanginya." Tuan Ghost terkejut, mengerutkan kening. Keterampilan Ghost Lee tidak berada di bawahnya. Dia tentu tidak percaya Ghost Lee akan takut pada cahaya terang. Tetapi Ghost Lee tampaknya tidak akan memberitahunya. Tuan Ghost merenung dalam diam dan duduk kembali. Ghost Lee meliriknya dan berkata, "Bagaimana? Apa pemahamanmu tentang Qian Kun ini, astrolabe ini? Apakah bisa membuat mantra?" Tuan hantu mengangguk tetapi ekspresinya aneh, hendak berbicara ketika kedua raut wajah mereka berubah, merasakan sesuatu. Seluruh ruangan seakan berguncang, diikuti bau darah yang aneh namun pekat menyerbu hidung mereka, meresap kemana-mana. Di dinding batu, terdengar suara retakan. Retakan itu membesar lagi, banyak batu besar dan kecil berguling ke bawah. Gempa bumi makin lama makin hebat, mungkin karena retakannya makin besar, peredaman suaranya sudah tidak sekuat dulu. Samar-samar terdengar suara putus asa dan suara gemuruh marah dari luar. Dalam bau busuk yang memuakkan itu, raut muka mereka berubah lagi. Kekuatan misterius yang telah terdiam selama 10 hari, pada saat ini, kembali bangkit. Dinding dan tanah bergetar lebih keras. Kali ini, kekuatan aneh itu tampaknya sangat ganas, tidak berniat untuk berhenti. Ghost Lee melangkah maju ke peron, menjaga Biao, dan Tuan Ghost mengamati sekeliling, mengerutkan kening dan tidak berbicara, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Wajahnya samar-samar menunjukkan kecurigaannya. Teriakan dan lolongan terus berlanjut di luar, seakan-akan mereka kembali turun ke dalam ketakutan dan kegilaan sebelumnya. Retakan terus melebar, batu terus berjatuhan, pemandangan itu tampak semakin menakutkan. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah pintu masuk, sebuah batu besar hancur berkeping-keping. Saat batu-batu itu beterbangan, sesosok tubuh dengan cepat menyerbu masuk, wajahnya tampak cemas. Itu adalah Raja Hantu. Raja Hantu langsung melihat ke arah peron saat ia masuk, melihat Hantu Lee sudah melindungi Biao. Walaupun gempa bumi sangat kuat dan batu-batu terus berguling turun dari atas, namun saat Hantu Lee mengangkat tangannya, semua batu di sekitar peron terpental kembali. Raja Hantu menghela napas lega, meskipun hatinya sedikit tenang tetapi ekspresinya tidak. Melihat sekelilingnya dia melihat Tuan Hantu yang juga berada di seberang ruangan, tanpa sadar mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Masih tidak pergi?" Di tengah pembicaraan, Raja Hantu tiba-tiba berhenti. Tuan Hantu tampak mengerti dan mengangguk. Sosoknya bergerak, tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Melihat ke tanah, astrolabe atau piring reinkarnasi Qian Kun, diam-diam tergeletak di sana.
Tuan hantu melangkah ke arahnya, tiba-tiba merasakan tatapan tajam dari belakang, sangat dingin. Dia perlahan berbalik, melihat hantu Li yang sambil menangkis batu besar, menatapnya. Tuan hantu terdiam sejenak, tidak bergerak maju lagi dan melesat keluar ruangan. Sosok hitamnya melintas seperti penampakan, dan tidak terlihat lagi. Hanya menyisakan Raja Hantu dan Hantu Li di dalam ruangan. Raja Hantu melirik piring di lantai, menatap Hantu Li, terdiam sejenak, ingin berbicara tetapi hanya mendesah. Dia tidak membahas alasan Tuan Hantu hadir di sini tetapi Hantu Li membawa piring ini ke ruangan sedingin es ini, tentu saja berharap untuk menyelamatkan Biao, dan melihat pemandangan ini, tanpa bertanya dia juga tahu bahwa itu gagal. Raja Hantu berjalan pelan ke seberang panggung, kebetulan ada batu jatuh karena gempa kuat. Raja Hantu melambaikan tangannya pelan, batu itu seakan menerima hantaman keras, terpental miring, dengan suara gemuruh menghantam tembok dan hancur berkeping-keping. Ghost Li melirik Ghost King, tidak berbicara. Kedua pria itu diam-diam berdiri di samping wanita yang sedang tidur, dengan sabar melindunginya. Wajah Biao masih membawa senyum tipis itu, mungkin di dalam hatinya, dia juga merasakan sedikit kebahagiaan. Sekali lagi, selang waktu berlalu, tetapi gempa aneh ini belum juga reda. Sebaliknya, kekuatan misterius dengan bau darah yang pekat merajalela di bawah. Raja Hantu dan Hantu Li memiliki keterampilan tingkat tinggi. Mereka jelas merasakan bahwa kekuatan ini bukanlah gempa biasa. Mereka memiliki kecerdasan spiritual. Mereka seperti binatang buas besar yang terperangkap. Mereka melolong dengan marah dan berjuang untuk melepaskan diri dari ikatan dan rantainya. Mereka tidak peduli bahkan jika itu menghancurkan langit dan bumi. Di luar ruangan, saat pintu dihancurkan oleh Raja Hantu, suara ratapan dan lolongan marah di luar semakin tajam dan pekat, juga terdengar semakin keras. Wajah Raja Hantu berangsur-angsur menampakkan kejengkelannya. Amarahnya juga perlahan muncul ke permukaan. Hantu Li berdiri di sampingnya dan dapat merasakan suasana hatinya berubah, meliriknya dan merasa terkejut. Otot-otot wajah Raja Hantu sedikit berkedut, tampak agak buas, sangat berbeda dari sikapnya yang biasa, dan di matanya, warna merah tua anehnya juga muncul, seperti cahaya merah redup berkelap-kelip di matanya. Ghost Li diam-diam terkejut, Ghost King kebetulan melihat ke atas, kedua mata mereka bertemu, Ghost King mencibir dingin, suaranya dingin, berkata, "Apa yang kamu lihat?" Ghost Li menatapnya, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, dengan nada yang sama berkata, "Tidak ada." Tatapan mata Raja Hantu membeku, energi sedingin es keluar dari matanya, menatap Hantu Li, suasana di antara mereka yang tadinya sedikit hangat, entah mengapa berubah menjadi tegang. Tetapi pada saat ini, setelah gempa kuat, keduanya merasakan kekuatan di bawah mereka tiba-tiba surut. Dan seperti yang diharapkan, sesaat kemudian, dinding dan tanah berhenti bergetar, batu-batu kecil yang jatuh juga akhirnya berhenti, bau aneh di udara juga menghilang. Ghost Li menghembuskan napas pelan, melihat ke arah panggung, melihat Biao berbaring di sana dengan aman, tidur sambil tersenyum. Setelah itu Hantu Li menatap Raja Hantu, melihatnya juga sedang memperhatikan Biao, kemarahan dan hasrat membunuh yang samar-samar, semuanya lenyap dengan tenang. Di dunia ini, mungkin hanya saat dia sedang memperhatikan putri kesayangannya satu-satunya, dia mampu terbangun dari kemarahannya dan menjadi tenang. Raja Hantu memperhatikan Biao sejenak, matanya penuh cinta, lalu perlahan mengalihkan pandangannya dan berkata, "Jaga dia baik-baik." Ghost Li mengangguk dan berkata, "Aku akan melakukannya." Raja Hantu berbalik dan melangkah keluar, tak lama kemudian menghilang dari pandangan. Hantu Li berdiri beberapa saat, matanya menyapu lantai, melihat piring itu masih tergeletak di sana. Anehnya tidak ada satupun batu yang jatuh mengenai piring tersebut. Ghost Li berjalan mendekat, mengambil piring, memeriksanya dengan saksama, dan membungkusnya kembali dengan kain hitam. Di luar ruangan, tangisan juga berangsur-angsur berhenti. Tetapi meskipun malapetaka telah berakhir, kegaduhan masih terdengar. Tampaknya banyak yang masih tenggelam dalam ketakutan mereka. Ghost Li mengernyitkan dahinya. Kedua matanya mengamati reruntuhan yang hancur di sekitarnya. Setelah kehancuran ini, tembok-tembok pun semakin rusak parah. Berbeda dengan sebelumnya, bukan hanya tembok saja yang rusak, bahkan tanah pun mulai retak-retak, bahkan ada yang berlubang. Ruang es mengalami kerusakan yang sangat parah. Koridor di luar dan tempat para murid tinggal, orang bisa menebak pemandangan yang mengerikan.
Erangan terdengar tak henti-hentinya, sepertinya ini adalah catatan yang terbaik. Tatapan Ghostly berangsur-angsur menjadi lebih tajam, berjalan ke salah satu celah dan mengamati dengan saksama, lalu sambil mengerutkan kening, dia menyentuh celah itu dengan jarinya, kerikil batu halus jatuh, mendarat di tanah dan memantul beberapa kali, berguling ke sudut. Ghostly perlahan menarik kembali tangannya, melakukan tindakan aneh lainnya, telapak tangannya diletakkan di depan hidungnya, mengendus pelan, seolah mencoba mencium sesuatu. Matanya pun menjadi lebih cerah dan tajam. Kekuatan aneh ini sudah muncul 2 kali setelah kepulangannya, dan setiap kali itu bertepatan dengan saat ia menggunakan cawan giok untuk mengobati Biao. Sulit dikatakan itu hanya kebetulan, karena itu melibatkan dirinya menyelamatkan Biao yang merupakan prioritas utamanya, maka ia tidak bisa lagi berdiam diri dan menonton. Jauh di dalam gua, genangan darah, kekuatan formasi darah 4 dewa yang mengamuk telah tenang. Meskipun udara masih dipenuhi darah, tetapi gelombang dari cahaya yang dipancarkan dari kuali telah berhenti. Tuan Hantu berdiri sendirian di peron, menatap ke arah kuali, dalam cahaya merah yang berkedip-kedip, matanya masih menatap tajam ke arah sinar putih di wajah iblis. Cahaya putih itu seperti belati tajam, jauh lebih terang daripada terakhir kali dia melihatnya, dan juga semakin tebal. Dalam keadaan seperti itu, wajah iblis itu bahkan lebih bengkok, cahaya merah yang telah surut setengah di wajahnya. Sekarang bahkan kemerahannya juga redup, sepertinya itu tidak bisa bertahan lama. Tuan Hantu menatap situasi yang buruk itu, namun sorot matanya tak lagi memancarkan kecemasan dan urgensi, sebaliknya justru lebih memancarkan kegembiraan. Setelah beberapa lama terdengar ia tertawa, bergumam pelan, sudah diduga itu karena astrolab itu. Sosoknya terus bergerak, maju terus, berhenti hanya di ujung panggung, ia mengintip ke kolam di bawahnya, melihat keempat binatang buas terendam dalam cairan darah, tak bernyawa dan kehabisan tenaga. Jelas daya hidup binatang-binatang purba itu sudah tersedot habis oleh formasi ini. Dan kuali itu, yang dipenuhi dengan energi spiritual, berevolusi menjadi sinar cahaya merah, menyelimuti kuali itu berkilauan tanpa henti, seolah-olah menanggapi energi-energi ini. Tepat pada saat yang paling kritis, belati cahaya itu memblokir saluran energi, mencegah energi-energi ini masuk, formasi itu tidak dapat diselesaikan. Tuan Hantu memperhatikan berbagai pemandangan itu, kedua matanya setengah terpejam, tampak sedang berpikir. Jari-jarinya saling bertautan, tanpa sadar mengetuk pelan, jelas sedang berpikir keras. Dan pada saat itu, di balik peron terdengarlah suara pakaian berkibar. Tuan Hantu segera merasakannya, membalikkan badan, melihat wajah muram Raja Hantu, berjalan mendekat. Raja Hantu tidak peduli dengan sopan santun, langsung bertanya kepada Tuan Hantu, apa yang terjadi? Mengapa energi spiritual pembentukan darah kehilangan kendali sampai sejauh ini? Tuan Hantu perlahan-lahan melirik ke arah belati cahaya di atas kuali, dan berkata dengan acuh tak acuh, gempa bumi yang tidak biasa ini, berasal dari kekuatan Dewa Asura formasi, yang secara alami memiliki energi spiritual, ingin melepaskan diri dari kunci Kian Kun surgawinya, berjuang dengan kekuatannya. Dan pada saat yang sama memicu energi darah yang ganas di sini serta energi spiritual binatang buas yang terkumpul oleh formasi, 3 kekuatan yang berlaku dan karenanya menciptakan kekuatan yang mengguncang bumi ini. Raja Hantu mendengus, lalu mendongak dan berkata, benar sekali, bagaimana mungkin dia bisa memindahkan gunung namun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sinar cahaya sekecil ini? Tuan Ghost berkata dengan acuh tak acuh, jika larangan ilahi kuno dapat dengan mudah dihilangkan, maka itu bukanlah kekuatan ilahi kuno. Wajah Raja Hantu menunjukkan kilatan kemarahan, dan berkata dengan dingin, aku tidak ingin mendengar semua ini. Apakah kau punya cara untuk melepaskan kunci Kian Kun kentut anjing ini? Tuan Hantu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa pelan. Katanya, awalnya saya tidak berdaya, tapi sekarang, ia perlahan menatap Raja Hantu, berkata, saya punya ide. Raja Hantu malah terkejut dan bertanya, apa, kamu sudah menemukan solusinya? Tuan Hantu mengangguk pelan, tetapi tidak mengatakan apa idenya. Sebaliknya berbalik, menatap kuali di udara. Setelah beberapa lama, dengan lembut berkata, bertahanlah sedikit lagi, waktu kelahiranmu tidak akan lama lagi. Di udara, kuali itu berkilauan tiada henti, seolah-olah memiliki roh dan diam-diam memperhatikan manusia di bawahnya.
Di dalam gua, di mana-mana terjadi kekacauan, gempa kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan kekuatan misterius itu tampak jauh lebih marah dari sebelumnya. Lebih dari 10 murid Sekte Raja Hantu mengamuk pada saat yang sama. Meskipun mereka dibunuh satu persatu oleh murid-murid yang berpikiran jernih yang tersisa, tetapi korbannya lebih dari 10. Dan yang paling penting adalah, korban yang mati karena kegilaan atau dalam pertempuran, adalah rekan-rekan mereka, banyak yang sebelum saat-saat terakhir masih menghadapi musuh bersama atau mengobrol, dan saat berikutnya, berubah menjadi musuh bebuyutan. Terima kasih guys telah menonton.